Empat orang buta. Sial. Yang mulia, mari kita pindah ke tempat lain untuk melanjutkan. Tempat tidur 37, bangun, saatnya disuntik. Tempat tidur 37, tempat tidur 37, ada apa denganmu? Tempat tidur 37, bangun, ayo bangun. Ya Tuhan, aku benar-benar bisa melihat. Mataku sudah sembuh. Tubuhku juga tidak sakit lagi. Apakah kanker saya sudah sembuh? Mata saya sudah sembuh. Tubuh saya juga tidak sakit lagi. Apakah kanker saya juga sudah sembuh? Apa yang terjadi? Jade pendan ini adalah pusaka keluarga saya yang menyembuhkan penyakit saya. Ini juga memberi saya kemampuan untuk melihat dengan jelas. Jika saya memiliki kemampuan untuk melihat dengan jelas, itu adalah 10, maka saya benar-benar untung besar. Anak muda, kamu datang untuk berjudi batu, kan? Hanya melihat-lihat, bos. Sekali lihat, sudah jelas ini pemula. Batu ini ada jade-nya, loh. Semua uangku sudah diberikan kepada mantan istri. Sekarang, tidak ada uang sepeser pun. Bagaimana cara mendapatkan modal? Memanfaatkan mata telanjang untuk berjudi batu dan mendapatkan untung. Itu semua sisa potongan. Semua itu batu sampah. Barang bagus semuanya di dalam sana. Satu batu dipotong memanjang. Itu semua sisa potongan. Hanya batu bekas. Barang bagus semuanya di dalam sana. Sedang memotong satu batu. Kamu akan jadi kaya mendadak. Bos, saya nggak punya uang. Saya cuma mau lihat-lihat. Cuma pengen belajar saja. Nggak punya uang, nggak punya uang, omong kosong aja. Batu itu cuma batu buangan. Kamu belajar seumur hidup pun nggak bakal bisa. Batu itu ambil aja dan cepat pergi. Jangan ganggu aku berbisnis. Terima kasih bos. Punya atau nggak punya batu, kamu bilang nggak dihitung. Mata tajamku yang bisa melihat melalui yang dihitung. Bos, kalian bisa memotong batu mentah di sini nggak? Kamu benar. Saudara kecil, bagian yang ada di tanganmu ini jelas sudah dipotong. Dan batu seperti ini hanyalah batu sisa. Dan batu seperti ini hanyalah batu sisa. Ya. Bos, anggap saja ini membantu. Memotong sedikit, kamu juga tidak rugi, kan? Sudahlah, sudahlah. Orang seperti kamu sudah terlalu banyak aku lihat. Belum sampai Sungai Kuning, hati tidak mati. Anggap saja aku berbuat baik, ya. Masih jenis ketan, meskipun kecil sedikit. Tapi menjualnya seharga 80 juta tidak masalah. Sangat bagus, sepertinya aku benar-benar punya penglihatan istimewa. Mata ilahi, tinggal pilih beberapa batu. Segera aku bisa mengumpulkan 300.000. Adik kecil, kamu benar-benar keberuntungan. Begini saja, adik kecil. Mari kita berunding. Kalau kamu jual batu giok ini padaku, aku tidak akan membuatmu rugi. Jadi, beli dengan harga pasar 80.000 yuan. Bagaimana? Apakah itu oke? Terima kasih, bos. Menggunakan satu potong limbah yang diabaikan untuk mendapatkan 80.000 yuan. Uang 80.000 yuan sudah masuk ke Alipay. Terima kasih, bos. Kenapa kamu datang lagi? Bukankah kamu bilang tidak punya uang? Saya punya uang, saya baru saja meminjam uang dari bank. Aku yakin hari ini pasti bisa mendapatkan zamrud raja. Pinjamanmu pasti cukup banyak, ya? Hei, ini cuma seekor domba gemuk. Hari ini saatnya aku untung besar. Haha. Kalau lihat dari adik kecil ini, pasti orang yang penuh keberanian. Ayo, cepat masuk. Kalau mau bertaruh zamrud raja, pilih batu ini saja. Besar dan kualitasnya bagus. Pasti bisa memotong jade imperial. Tapi harganya. Orang ini benar-benar menganggap saya orang bodoh yang mudah ditipu. Batu ini tidak ada isinya sama sekali. Ternyata ini adalah purple jade yang langka. Harganya hampir 1 juta. Ambil yang ini. Batu itu sudah dicoba oleh banyak orang, tapi tidak ada yang mau. Hampir mirip dengan batu sampah. Anak ini benar-benar bodoh dan punya banyak uang. Yoh. Ini kan si suami sampah yang diusir dari rumah oleh istrinya. Jiang Chen, kau bisa datang ke sini untuk berjudi batu. Siapa kamu? Siapa kamu? Kalau kamu tidak mengenaliku, pasti tahu Wang Xiao, kan? Dia sering menyebutmu si kura-kura hijau saat jalan-jalan dengan mantan istrimu. Dia tidak pernah berhenti membicarakan pasangan bejat ini di depanku. Kalau tidak ada urusan, silakan minggir. Jika tidak ada urusan, silakan minggir. Jangan tunda aku untuk berjudi batu. Kamu masih bisa berjudi batu. Berani tidak bertaruh denganku. Begini saja, aku lihat kamu tidak punya uang. Aku juga tidak mau menindasmu. Kita pilih masing-masing satu batu. Lihat siapa yang memotong jade yang lebih berharga. Kalau aku menang, kamu harus berlutut dan memberi 3 hormat padaku. Mengatakan diri sendiri adalah orang yang tidak berdaya.
Lalu bagaimana jika saya yang menang? Jika kamu yang menang, saya akan membeli batu giok yang kamu buka dengan harga 2 kali lipat. Harga 2 kali lipat. Jika memilih batu ungu yang bernilai 1 juta, saya bisa mendapatkan 2 juta. Baiklah, saya bertaruh denganmu. Tunggu sebentar. Izinkan saya mengingatkanmu satu hal. Bertaruh pada batu harus membeli bahan batu terlebih dahulu. Apakah uang yang ada cukup? Di sini, satu batu harganya 80.000. Di sini, satu batu harganya 80.000. 80.000 itu sudah seluruh harta saya. Namun, jika berhasil mendapatkan jade ungu, bisa dijual minimal 1 juta. Pasti untung. Aduh, hanya 80.000 saja kamu sudah seperti kehilangan banyak darah. Memang, orang miskin ya tetap miskin. 80.000? Ya 80.000, bayar. Alipay sudah masuk 80.000. Silakan pilih ini, kalian berdua. Makanan termahal di seluruh toko sudah ada di tanganku. Silakan pilih sesuka hati. Aku adalah satu-satunya. Kamu berencana membandingkan barang ini denganku. Jiang Chen, Jiang Chen. Entah kamu terlalu percaya diri atau terlalu sombong. Barang ini, siapapun yang melihatnya, tidak terlihat seperti bisa keluar dari penjara. Kalau nanti kamu kalah, jangan salahkan aku yang menindasmu. Aku belum mulai memotongnya. Wu Xiao sudah membuka sampahnya di tengah jalan. Ingat apa yang kamu katakan. Kalau aku menang, beli kembali batu giok dengan harga 2 kali lipat, mulai sekarang. Bos, aku duluan. Baik. Bunga melayang dengan daun hijau. Sayang, banyak retakan. Selamat atas keberhasilanmu. Pertama kali langsung keluar batu es. Meski ada sedikit retak, tapi nilai pasarnya 300 juta yuan. Kenaikan besar. Dengar itu kan, Jiang Chen? Aku mau lihat kamu bisa keluar apa lagi. Saudara kecil, mau nggak kamu coba ganti satu lagi? Menurut pengalaman saya, kulit batu ini sangat buruk. Sangat sulit untuk mendapatkan jade. Apakah bisa mendapatkan jade? Setelah dipotong baru tahu, kan? Dengan mata batinku, aku pasti tidak akan salah. Menerima 2 kali lipat harga. Kali ini pasti dapat untung besar. Ini adalah jade es ungu. Aduh, sungguh ada orang yang bisa mendapatkan giok yang begitu langka. Giok ungu terbaik bernilai 1 juta. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu si sampah. Bagaimana mungkin punya keberuntungan sebaik ini? Pasti kalian yang menipuku. Tuan Wu, perkataanmu agak tidak tepat, kan? Kami dari Bao Bige, berpegang pada keadilan dan kejujuran. Tadi pemuda itu saat memilih batu kamu juga ada di sana. Sekarang kamu begini ingin menghindari tanggung jawab. Tidak ada kontrak tertulis. Kenapa saya harus memberinya 2 juta itu? Lagi pula dia hanya sampah. Kalau saya menghindar, mau apa dia padaku? Saya ingin tahu siapa yang berani menghindar di rumahku. Saya ingin tahu siapa yang berani menghindar di balai boku. Kak Hu, kamu berani juga. Aturan di dunia batu mulia, terima kekalahan dan terima hasilnya. Kamu tidak mampu kalah. Atau mungkin keluarga Wu tidak mau lagi berkompetisi di dunia batu mulia. Kata-kata Pak Su benar. Bagaimana mungkin saya tidak mampu kalah? Bukankah cuma 2 juta? Ambil saja. 2 juta. Bisa langsung digunakan untuk operasi ayah saya. Masuklah. Nona Su ini. Terima kasih banyak hari ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana dengan sup tanpa tulang ini. Tidak perlu sungkan. Sejujurnya, saya melihat Anda sangat berpengalaman dengan batu taruhan. Bolehkah saya mengundang Anda makan untuk berteman? Maaf, Nona Su. Saya ada urusan mendesak yang harus ke rumah sakit terlebih dahulu. Lain kali saya yang traktir Anda. Periksa latar belakang orang itu. Aku bahkan belum pernah melihat. Penglihatannya sangat tajam, pasti ahli. Iya. Permisi, tolong bayar biaya operasi sebesar 300.000 untuk ayah saya. Oh, baik. Mengapa? Yo. Jiang Chen, uangmu tidak diserahkan. Masih ada pandanganmu terhadap aku sebagai menantu perempuan. Apakah kamu pantas untuk putriku? HMPH, Ibu. Kenapa kamu tidak bertanya apa yang dilakukan putrimu padaku? Apakah dia pernah pantas untukku? HMPH. Dia bagaimana bisa ada di sini? Jiang Chen, bukankah kamu sudah buta? Bagaimana mungkin kamu bisa sembuh? Saya memang buta. Seandainya saya tidak buta, bagaimana bisa menikah dengan orang yang tidak tahu terima kasih seperti kamu, yang berselingkuh di depan suaminya? Kalian belum tahu, kan? Wanita ini, suaminya melakukan semuanya untuknya, sampai mendonorkan kornea matanya. Kalian belum tahu, kan? Wanita ini, suaminya melakukan semuanya untuknya, sampai mendonorkan kornea matanya. Dia diam-diam punya anak dengan orang lain. Serius, tidak hanya itu, dia juga menipu suaminya sendiri. Tanda tangani perjanjian perceraian tanpa harta. Sungguh tidak tahu malu. Bagaimana bisa ada wanita seperti ini? Jiang Chen, aku berselingkuh bukan karena kamu miskin.
Apa salahnya mengejar kebahagiaanku sendiri? Aduh, putri, wanita ini siapa? Kenapa kamu datang? Aku datang hari ini ingin minta bantuanmu. Paviliun penjaga kekayaan kebetulan kekurangan seorang penasihat utama. Kamu tampil cukup baik hari ini. Tuan Harimau lebih lembut sedikit. Gaji tahunan 10 juta. Setiap batu bisa diambil 10%. Ah. Ini adalah mantannya. Mantannya ya. Tadi saya juga mendengar seseorang yang tidak tahu terima kasih dan selingkuh. Kenapa sekarang ngomongin soal perasaan? Master Jiang sabar banget, tak peduli sama kalian. Kalian ini bahkan gak pantas menyentuh sepatu orang lain. Masih berani-beraninya ngomong soal niat baik. Kalau aku yang di posisi kamu, tamparan ini sudah menampar mulut kalian. Siapa itu? Kamu yang salah besar dan salah kecil? Justru kamu. Aku, Wang Sheng, wanitaku pun berani kamu ganggu. HMPH. Ahaha, yang mulia, Anda datang, ini mereka. Oh, ini bukan Jiang Chen. Kau sudah diusir dari rumah. Chen Lin sekarang adalah wanitaku. Jangan berisik di sini. Jiang Chen sekarang adalah orang kami di Baofei Pavilion. Dan dia ditunjuk langsung oleh Wu Ye. Saya sarankan Anda lebih berhati-hati dalam berbicara. Anda siapa? Ini bukan Jiang Chen. Kamu sudah diceraikan, kan? Chen Lin sekarang adalah wanitaku. Jangan berisik di sini, ya. Jiang Chen sekarang adalah orang kami di Baofei Ge. Dan dia ditunjuk langsung oleh Wu Ye. Aku sarankan kamu lebih hati-hati dalam bicara. Kamu itu siapa sih? Kamu cuma anjing penjaga di Baofei Ge. Kamu di sini ngomong apa? Tidak ingin bergaul di Jiang Cheng, kan? Lalu saya bagaimana? Kamu dan dia. Jiang Cheng adalah temanku. Berani menyerang temanku. Saya rasa keluarga Wang tidak ingin bergaul di Xiang Cheng lagi. Oh, Nona Susu. Anda adalah pemimpin Baofei Pavilion. Bagaimana bisa bersama sampah ini? Diam, dia itu Wang Xiang. Minta maaf kepada Jiang Cheng. Kalau tidak, kalian keluarga Wang harus keluar dari Xiang Cheng. Maaf ya. Tunggu sebentar, tunggu. Maaf. Tunggu sebentar. Aduh, Wang Sao, tunggu aku ya. Nona Su, terima kasih hari ini. Jangan berterima kasih padaku. Aku datang karena ada tugas. Jangan berterima kasih padaku. Aku datang karena ada tugas. Tugas? Iya. Hari ini di Jalan Tua ada acara pemilihan pelayan. Tuan rumah sengaja menyuruhku mengundangmu agar kamu bisa melihat langsung. Kalau begitu, kamu sudah banyak membantu aku. Aku tetap harus memberi hormat kepada Tuan Su. Aku sudah membayar biaya operasi ayahmu. Sudah juga menyewa perawat. Jangan khawatir. Baik. Aku pasti akan pergi. Ayo pergi. Lao Wu. Ini Jiang Chen. Ini Lao Wu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Baik. Kamu harus lebih hati-hati. Baik. Saya mengerti. 5Y, kamu adalah Jiang Chen ya. Memang tampan sekali. Kalian berdua bantu dia sebentar. Baik. Duduklah. Selamat datang, teman-teman. Saya mengumumkan bahwa pertemuan ini secara resmi dimulai. Barang pertama yang akan ditampilkan adalah batu giok hijau. Saya jamin, semua barang hari ini baru saja ditambang dari lokasi. Barang yang benar-benar bagus. Pertama, kami akan melelang beberapa batu giok yang kami anggap baik. Ini adalah batu giok nomor 6, kulit abu-abu dengan sedikit air hijau. Diperkirakan, nilai pasar tidak kurang dari 30 juta. Harga awal 20 juta. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 1 juta. Batu giok nomor 5, telah dipastikan jenis jadeite. Dengan tanda emas, 1 dihapus. Tanpa retakan, harga awal 40 juta. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 5 juta. Sekarang mulai lelang. Tuan Jiang, apakah kita akan membeli? Jangan terburu-buru, biarkan dia dulu. Saya dari Wan Bao Zhai menawar 38 juta. Kami menawar 46 juta. Pak Jiang, ahli penilai. Saya sudah melihatnya. Batu ini bagus. Serat kapasnya sangat sedikit. Dan ini adalah batu giok asli. Pasti ada barangnya. Segera tawar. Kalau tidak segera menawar, nanti orang lain yang akan membelinya. Tuan Lima akan menyalahkan kita. Karena kita tidak bekerja dengan baik. Kenapa kamu panik? Ada hal apapun, saya akan laporkan ke Tuan Lima. Berapapun banyak nasihat dari kalian berdua, tidak ada gunanya. Keputusan ada di tangan saya. Kamu. Bagaimana? Ada petunjuk. Harga barang pasti di sekitar 30 juta. Banyak serat kapas di dalam batu ini. Dan juga ditemukan ada retakan. Nilainya pasti lebih dari 30 juta. Tapi jika dibuat perhiasan sembarangan, jangan tersinggung.
Saya sudah bilang, pasti ada barangnya. Nomor 6 bisa melonjak besar. Kakek Wu percaya padaku. Berdasarkan pengalaman saya yang sudah lama, lebih dari 10 tahun yang lalu, batu ini punya potensi. Saya rasa harga dasar minimal 60 juta. Saya setuju dengan pendapat Pak Fang. Saya juga baru saja melihatnya. Ini batu giok hijau. Kualitasnya sangat bagus. Bahkan terlihat ada bagian yang berkilauan putih besar. Mungkin ini jenis hijau es. Saya rasa harga dasar 70 juta. Bagaimana? Berapa kita tentukan harga dasar ini? Saya pikir sekitar 40 juta. Kalau lebih tinggi, tidak ada untungnya. Jiang, apakah Anda bercanda? Di luar sudah ada tawaran 46 juta. Sepertinya kemampuan melihat Jiang tidak begitu baik ya. Mari kita tetapkan 60 juta. Saya tawarkan 55 juta. Harga ini seharusnya tidak merugikan. Satu penilai salah, ya sudah. Tidak mungkin banyak penilai yang salah. Tidak ada yang sekuat Jiang Chen seorang diri. 55 juta sekali. Ada yang mau menawar lagi? 56 juta? Saya tawar 58 juta. Tidak bisa? Saya tidak bisa menunggu lagi. Saudara Bao Fei 60 juta. 60 juta sekali. 60 juta dua kali. Kamu juga tidak percaya padaku. Transaksi. Selamat, Bao Fei G. Telah memenangkan batu asli nomor 6 dengan harga 60 juta. Apakah perlu dipotong? Potong. Kakek, bagaimana bisa mengeluarkan 60 juta? Ini tidak seharusnya. Bagaimana? Kamu tidak tahu. Hari ini, pemilik besar di atas bilang kepada saya secara pribadi, agar saya datang untuk menghangatkan. Rumahmu hanya 50 juta. Kamu lihat, aku keluar 50 juta dan langsung berhenti. Aku rasa batu ini bahkan tidak layak 50 juta. Tidak bisa dipastikan, bisa rugi besar. Aduh, ada retakan muncul. Bagaimana bisa ada retakan? Sekarang, pemilik toko pasti rugi besar. Batu mentah 60 juta, bisa rugi 10 juta. Sudahlah, jangan lanjutkan memotong. Kalau sudah ada retakan, itu sudah. Sepertinya Jiang Chen memang punya kemampuan. Nanti sepertinya Xiao Jiang harus bekerja lebih keras. Kami serahkan pemilihan bahan kepada kamu. Tidak boleh ada yang lain yang bicara. Apakah untung atau rugi? Kamu yang memutuskan. Semua terserah padamu. 30 juta. Saya tawar 40 juta, 50 juta. Selamat kepada tuan ini. Barang berikutnya dimulai dari harga 3 juta. Saya tawar 42 juta. Saya menawar 46 juta. Apakah di antara ini tidak ada barang berkualitas tinggi? Saya biarkan kakak bayi-bayi pulang dengan tangan kosong. Tidak baik, semua barangnya biasa saja. Ini mungkin hanya untuk menarik perhatian dari bandar. Pertunjukan yang sebenarnya masih di belakang. Jadi, apakah kamu sudah memilih satu? Nomor berapa? Nomor 4, dari batu mentah. Ternyata memancarkan cahaya ungu dan hijau yang begitu jernih. Ini hanya ada pada Emerald Imperial. Hanya muncul bersama violet. Ini adalah bicolor. Di pasar, ini benar-benar harta yang tak ternilai. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4? Batu nomor 4 ini terlihat tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sekali lihat, ini pasti bahan yang menyakitkan hati. Kamu bilang, bagaimana kamu memilih yang ini? Sudah cukup. Saya memutuskan untuk mempercayaimu. Apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Terima kasih, Wu Ye. Sekarang kita mulai lelang batu asli nomor 4. Batu asli nomor 4 adalah kulit lilin tua yang berasal dari tambang baru. Namun setelah diperiksa oleh ahli kami, probabilitas keluar hijau adalah 100%. Dan tingkat kejernihannya cukup baik. Harga awal 35 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 5 juta. Aku, Wan Baozai, menawar 45 juta. Saya keluar 50 juta. Bao Fei G 70 juta. 80 juta Bao Fei G 85 juta. 85 juta rasanya tidak sebanding dengan harga itu. 5. Kami sudah meminta penilai di sini. Bahan baru ini hanya sekitar 70 juta. Meskipun ada jaminan dari toko perhiasan, biaya yang lebih rendah juga bisa menghasilkan. Tapi ini tidak menguntungkan. Apakah bahan ini sebanding dengan harga ini? Nilai yang sangat berharga. Anda tenang saja, 5Y. 85 juta sekali. 85 juta dua kali. Apakah ada tawaran lain? 90 juta. Bao Fei Ge 1 miliar. Hahaha. Haha 1 miliar. Jangan-jangan ahli penilai ini sudah bertaruh terlalu banyak. Ya, tunggu sebentar. Saya ingin melihat bagaimana dia menyelesaikan ini setelah gagal. Apakah ada yang ingin menawar lagi? 1 miliar sekali. 1 miliar dua kali. 1 miliar tiga kali. Terjual? Selamat kepada Bao Fei Ge yang berhasil mendapatkan batu asli nomor 4. Bao Fei Ge yang memiliki mata tajam pasti akan mendapatkan keberuntungan finansial. Tuan Wu, apakah Bao Fei Ge perlu memotong batu ini? Apakah Anda ingin memotongnya? Ini, menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan ini. Kalau Jiang Chen salah menilai, malu saya mau taruh di mana? Haha,
Hari ini kami di bagian perlindungan ada sedikit urusan. Sedang cukup sibuk. Jadi kami tidak bisa memotongnya sekarang. Saya akan bawa pulang dan minta guru saya untuk memotongnya. Haha, 5Y. Kamu tidak jujur. Membeli batu secara diam-diam. Tapi tidak membiarkan kami melihatnya. Kalau kamu sudah mengeluarkan uang sebanyak itu, berarti pasti bisa menghasilkan barang bagus. Tapi kenapa kamu masih menyembunyikannya dari kami? Iya, 5. Kamu tidak jujur dan takut kami merebutnya. Ayo potong dan tunjukkan kepada semua orang. Iya, benar, iya, benar. Kalau begitu, mari kita lihat saja, ya. Aduh, baik-baik saja. Jelaskan. Baiklah, semoga Yang Mulia sukses. Kulit tua ini begitu tebal. Diperkirakan setengahnya adalah limbah. Bahkan jika ada sesuatu di dalamnya, seberapa banyak, barang biasa tidak akan bisa balik modal. Kali ini, si penculik pasti akan terluka. Siapa yang bilang tidak? Saya sudah masuk industri batu lempung selama 20-30 tahun. Jenis barang seperti ini, begitu dilihat sudah tahu apa keadaannya. Warnanya khas seperti kotoran lalat, ada yang bagus ada yang buruk. Tapi ya begitu saja. Sudah dipotong, sudah terlihat hijau. Saya malah melihat warna hijau kekaisaran. Tidak mungkin, warna hijau kekaisaran benar-benar muncul. Warna hijau kekaisaran pasti benar-benar warna kekaisaran. Warnanya jernih dan berkilauan, sangat indah. Pasti sangat mengesankan. Meskipun ini adalah hijau kekaisaran. Tapi apakah bisa balik modal? Itu tergantung seberapa banyak barang di dalamnya. Kalau di tengahnya ada limbah bagaimana? Apakah Tuan Lima masih mau memotong? Jika ingin memastikan, harus memotong dari tengah. Lalu memotong lebih halus berdasarkan pola. Potong. Ya, ini adalah violet. Ya Tuhan, aku tidak salah lihat kan? Tak disangka suatu hari, aku, Liu, bisa memotong violet secara langsung. Mustahil, ini benar-benar tidak mungkin. Warna air violet terbaik begitu pekat. Ini pasti berapa harganya? Kalau sudah, pasti sudah. Semua keberuntungan diambil alih oleh si perampok. Dan batu giok imperial dan ungu ini sebesar ini. Paling tidak nilainya di atas 400 juta. Jika dikelola dengan baik, mungkin lebih. 1 juta ditukar 4 juta, ini lebih cepat dari merampok. Kau memang hebat, Xiao Qian. Kau benar-benar memiliki mata yang tajam. Aku sudah memutuskan. Akan kuberikan 10 juta sebagai bonus. Dan 3% dari keuntungan ini juga akan kuberikan sebagai penghargaan untukmu. Dan aku harus memberimu kenaikan gaji. Apa tepatnya kenaikannya? Nanti kita bahas lagi. Terima kasih, Yang Wu. Tapi aku sebenarnya tidak berniat menjadi penilai utama di detasemen penjaga perampok. Terima kasih, Yang Wu. Tapi aku sebenarnya tidak berniat menjadi penilai utama di detasemen penjaga perampok. Kerja untuk orang lain, apa lebih menguntungkan daripada menjalankan bisnis sendiri? Kalau aku sudah punya mata ilahi yang bisa melihat melalui, kenapa harus khawatir tidak bisa menghasilkan uang? Apa maksudmu ini? Jangan salah paham, Wang Ye. Saya tidak ada maksud lain. Saya hanya tidak suka terikat. Saya bisa menjadi penasihat kehormatan untuk Bao Feige. Nanti jika ada yang perlu, kalian bisa langsung mencari saya. Kalau begitu, saya tidak akan memaksamu. Setiap orang punya cita-cita masing-masing. Kalau kamu ingin membuka perusahaan di masa depan, saya benar-benar mendukungmu. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Wu, terlalu sopan. Orang berbakat sepertimu pasti selalu memiliki tempat dimanapun. Haha. Haha. Nona Ju. Kenapa? Saya baru saja. Mendengar kamu baru saja menang lot terbesar. Bagaimana kalau saya jadi pacarmu? Atau kamu menikahi keluarga Su? Keluarga Su pasti akan memandangmu dengan hormat. Berbeda dengan orang tertentu yang tidak mengenali emas dan batu permata. Nona Su, terima kasih atas apresiasinya. Saya Jiang Chen hanyalah orang kecil, tidak berani berharap terlalu tinggi. Lebih tidak berani mengganggu Nona Su. Mulai sekarang, Nona Su sebaiknya jangan bercanda seperti ini lagi. Kamu terlalu memikirkannya. Aku benar-benar menyukaimu. Tentu saja saya lebih menghormati keinginanmu. Semoga kita bisa banyak berkolaborasi di masa depan. Saya sedang berencana untuk membuka perusahaan bersama beberapa teman masa kecil. Pasti akan ada kesempatan untuk berkolaborasi di masa depan. Silakan. Saudaraku, kamu benar-benar tinggal bersama Chen Lin. Kenapa harus bohong kepada kalian? Hari ini saya mengajak kalian keluar untuk memberitahukan sesuatu. Saya berencana untuk membuka perusahaan perhiasan. Sekarang kekurangan orang. Tidak tahu apakah kalian mau bekerja sama dengan saya. Perusahaan perhiasan. Kenapa kamu teringat untuk masuk ke bidang ini? Uang yang kita miliki juga tidak cukup. Ya, iya. Saya punya uang,
Kamu dari mana dapat uang? Kamu tidak pergi dengan tangan kosong, kan? Ini bahkan bilang jangan sampai kamu terpinggirkan di jalan. Berpikir untuk membantu kamu. Hari ini saya pergi berjudi batu dan menang ini. 20.000. 20 juta. Apa? 2.000. 2.000 juta. Kakak, kamu sudah kaya ya? Iya. Hingga hari ini saya baru merasa, bekerja untuk orang lain tidak sebanding dengan bekerja untuk diri sendiri. Kita sudah berteman lebih dari 10 tahun. Kalian tinggal bilang, mau atau tidak. Kalau sudah mau, ya lakukan saja. Kalau kamu mau, aku juga mau. Lakukan saja, ayo. Kakak ketiga, aku sudah minta orang untuk mendaftarkan perusahaan. Dokumen toko juga sudah diajukan. Di Jalan Sinlan ini semua jual barang antik dan batu permata. Aku cari orang untuk sewa toko di sini. Bagus, Song Wen, kamu pandai bergaul. Di mana-mana belajar sambil jualan. Banyak hal yang belum dipahami. Saya sengaja mencari informasi di internet. Baiklah, kita berdua pergi ke toko untuk melihat. Ayo. Ini toko yang dimaksud. Toko ini sebelumnya juga merupakan toko barang antik. Pemilik toko tidak bisa mengelolanya lagi, jadi dijual. Toko ini lebih murah dibandingkan toko lainnya. Namun, tampilan tokonya agak sederhana. Roma Anggur tidak takut pada gang yang dalam. Kedepannya, kita akan fokus pada pengelolaan ini. Ini adalah barang-barang antik dan perhiasan jade. Lebih baik jika lebih aman untuk dilakukan. Saya akan mentransfer sedikit uang lagi untukmu. Kau cari orang untuk segera merenovasi, agar kita bisa segera membuka usaha. Belum pernah mencoba. Apakah mata dewa saya bisa melihat melalui barang antik? Jika bisa, mungkin kedepannya juga bisa. Di bidang ini prospeknya bagus. Mari coba dulu di toko antik. Ayo kita pergi. Kalian berdua melihat apa? Ini adalah merek terkenal. Semua barangnya asli. Mata tajamku memang bisa melihat barang antik. Kekuatan cahaya emas ini seharusnya mewakili nilai barang antik tersebut. Bos, ini dijual berapa? Mainan kecil dari dinasti Qing tidak bernilai banyak. Kalau kamu suka, 100.000 bisa dibawa pulang, ya? Suka ini. Kondisinya bagus. Benar ini ya? Tapi ini adalah harta karun toko saya. Saya mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Sudah diperiksa oleh ahli profesional. Ini benar-benar asli. Kalau kamu benar-benar suka, 30 juta, harga mati. Kalau kamu benar-benar suka, 30 juta harga tetap. Sepertinya cahaya emas ini semakin kuat. Itu berarti barang antik ini semakin berharga. Tapi kalau saya ingin mendapatkan barang murah, lebih baik pergi ke jalan barang antik. Terima kasih, saya akan lihat-lihat lagi. Tidak mengerti tapi berpura-pura mengerti dan belajar menjual barang antik. Saya rasa kamu akan rugi besar. Lihatlah kecerahan cahaya emas pada guanyin ini. Diperkirakan ada sekitar 4 hingga 500.000. Bos, barang-barang di tempatmu terlihat cukup baru. Jangan-jangan ini barang yang dibeli dari pasar. Tapi barang ini terlihat cukup bagus. Cuma saya tidak tahu kamu mau jual berapa. Ngomong apa sih kamu? Ini barang dari rumah saya sendiri. Kalau bukan karena nenek sakit, saya tidak akan menjualnya. Ini 2.000. Kalau mau beli, beli saja. Kalau tidak, jangan beli sama sekali. Sudah lama aku dengar bahwa membeli barang antik harus mengalihkan perhatian lawan. Hanya dengan membuat lawan lengah, barulah kita bisa dengan lancar mendapatkan barang berharga dengan harga murah. Hari ini aku juga mau coba. Bagus, aku suka cara ini. Aku mau, tidak mau tawar. Jiangge. Mangkuk ini kelihatannya terlalu biasa ya. Harganya 2.000 yuan. Di rumah saya ada beberapa. Mangkuk Jiangge ini tidak punya asal-usul dan tidak menarik. Kamu pikirkan lagi. Kamu tidak mengerti apa-apa. Saya beli ini untuk diberikan kepada orang lain. Kalau untuk hadiah, mana bisa yang murah? Yang penting adalah niat, mengerti. Baiklah, saya tidak peduli lagi. Setuju? 2.000 ya. 2.000, ini. Zuan, tolong pegangkan ini untuk saya. Untuk. Benar-benar bodoh dan banyak uang. Meskipun barang-barang ini sudah ada beberapa tahun, tapi tidak ada yang berharga. Lebih baik kau beli semuanya. Ini harganya berapa? 3.000. 3.000. Saya juga mau ini, 3.000 untukmu. Ini, Wen, kamu juga simpan dulu ini. Kali ini untung besar. Bos, ini berapa? 2.500. 2.500. Pas sisa 2.500. Tak tega sama anak. Tak bisa menangkap serigala dengan tali. Wow.
Sanwan, aku uangku nggak cukup. Songwen, aku nggak bawa cukup uang, pinjam aku sedikit ya. Gantungan giok ini bagus ya. Pria memakai guanyin, wanita memakai Buddha. Sepertinya ini dilapisi emas. Ini cocok untukmu, Songwan. Sia-sia saja, menyebut emas lapis menjadi dilapisi emas. Aku tidak mau, terlalu jelek. Giok di dalamnya ternyata adalah giok matahari yang sangat bagus. Kau tidak mau? Berapa harganya? Ini adalah giok lapis emas yang terkenal sekali. Ini adalah warisan keluarga saya. Hanya dari emas di atasnya saja sudah bernilai cukup banyak. Saya sendiri pernah memakainya selama beberapa waktu. Awalnya tidak berniat menjualnya. Kalau kamu mau, berikan saja 20.000. Barang berharga ini setidaknya bernilai 40-50.000. Sepertinya dia sendiri juga tidak bernilai. Nona cantik, kita sudah membeli begitu banyak barang. Kamu tidak mau memberikan harga yang lebih murah. Kamu mengira ini pasar sayur. Ini adalah barang antik, mengerti? 20.000, tidak ada tawar-menawar. Kalau begitu, saya tidak mau. Kembalikan uang saya. Uang dan barang harus jelas, tidak bisa ditukar. Kamu mengerti aturan tidak? Bagaimana? Berikan. Pemuda, tunggu sebentar. Bisa tunjukkan liontin giok di lehermu. Bukankah ini Su Zhanggui dari Heji? Datang lagi untuk mencari barang murah. Ya, sepertinya dia menemukan sesuatu yang bagus lagi. Pencuri tidak pergi dengan tangan kosong, anjing tidak merem. Su Zhanggui ini tidak pernah salah menilai. Sekarang kita bisa melihat pertunjukan yang bagus. HMPH. Dengar apa yang dikatakan orang lain. Pemilik toko Su ini pasti melihat sesuatu yang mencurigakan. Ingin merebut peluang dariku. Sayang sekali dia. Baru saja saya beli. Tidak berniat menjualnya lagi. Nak, saya sama sekali tidak punya niat lain. Hanya penasaran saja ingin melihatnya. Orang-orang di jalan tahu bahwa saya adalah Su Wenfang dari Jiji. Saya sangat menyukai barang antik dan lukisan kaligrafi. Kalau melihat barang yang disukai tapi tidak bisa melihat wujud aslinya, aku pasti tidak bisa tidur beberapa hari ke depan. Kalau begitu, mari aku tunjukkan padamu. Baik-baik saja. Aduh. Kalung giok ini memang luar biasa. Keterampilan ukirnya jelas merupakan seni dari seorang master. Halus dan detail, sangat memiliki nuansa kuno. Ini adalah giok lemak yang sangat berkualitas. 2 bulan yang lalu, ada sebuah giok yang hampir sama seperti ini. Terjual dengan harga tinggi 700.000 di lelang. Apa? Giok ini benar-benar seharga itu. Terjual dengan harga tinggi 700.000 di lelang. Apa? Giok ini benar-benar seharga itu. Melihat dari kemurnian giok lemak domba ini, harusnya harganya lebih tinggi lagi, meskipun ukurannya kecil. Tapi saya perkirakan minimal 400.000. 400.000? Bagus sekali. Kamu membeli begitu banyak barang. Pasti untuk membeli liontin ini, kan? Aku tidak mau jual lagi. Bos, ini kan kamu sendiri yang bilang. Uang dan barang harus lunas, tidak bisa dikembalikan. Itu namanya aturan. Kamu. Pertemuan ini adalah takdir. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Baiklah. Hahaha, ya. Jiang, ternyata kamu tadi beraktingnya. Aku bahkan tidak menyadarinya. Hei. Ada barang bagus. Batu tinta ini bagus. Sayangnya, ada satu sudut yang pecah. Jiang, kamu punya mata yang tajam. Aku cukup suka dengan batu tinta ini. Kalau begitu, biarkan saja aku yang memilikinya. Kakak Su, di ruang kerjaku itu. Tepat sekali membutuhkan sebuah batu tinta. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan terlalu menyukainya lagi. Tolong bantu aku membawanya dulu. Oh, baik. Bisakah aku melihat kotak ini? Kotak ini sepertinya cocok diletakkan di ruang kerja. Berapa harganya? Ini adalah kotak perhiasan dari kayu merah dinasti Tang. 60.000. Kotak perhiasan yang jelek ini dijual 60.000. Bos, apa Anda menipu? Kayu merah memang berharga, tapi tergantung bagaimana cara membuatnya. Kotak perhiasan, dijual 60.000. Kenapa tidak pergi merampok saja? Sekarang harganya sudah naik. 80.000. Kenapa tiba-tiba jadi 80.000 lagi? Adik, apa kamu tidak salah? Beli ini pulang. Barang ini kalau dibawa pulang juga susah dijual. Mending jangan buang-buang uang. Sekarang 100.000. Suka beli silakan. Teman-teman, kita masih punya 2 menit untuk tutup toko.
Semua, silakan pilih secepatnya. Tidak menunggu yang sudah lewat. Semua, silakan pilih secepatnya. Tidak menunggu yang sudah lewat. Kamu gila ya? Gimana ada orang beli barang kayak gitu? Harga tetap 60.000 yuan. Kalau koneksi, aku terima saja. Kalau setuju, anggap saja aku sudah jadi temanmu, ambil saja. Semua. Kita sudah siap untuk tutup. Yang harus bayar, silakan bayar. Alipay sudah masuk 60.000 yuan. Saudara Jiang, ini terlalu merugikanmu, kan? Kamu sudah bekerja setengah hari. Hanya mendapatkan sebuah batu tinta dan sebuah kotak rusak. Siapa bilang itu kotak rusak? Dia mungkin saja lebih berharga dari semua barangmu. Tidak mungkin, kan, Saudara Jiang? Saya juga sudah melihat kotak ini. Meskipun ini adalah barang antik, tapi barang seperti ini nilainya terbatas, kan? Saudara Jiang, kamu sedang melakukan apa? Tidak perlu, meskipun kamu marah mendengar kata-kataku. Tidak perlu menghancurkannya, kan? Ini masih bernilai 2 atau 30.000, loh. Saya hanya ingin mengembalikannya ke bentuk aslinya. Yang saya inginkan bukan kotak rusak ini, tapi isinya di dalamnya. Isi di dalamnya. Kenapa ada lapisan di dalamnya? Apa ini? Gelang jade ini cukup bagus. Di atasnya ada tulisan kuno. Apa yang tertulis? Ini ternyata cap dari dinasti Tang. Xiao Jiang. Beberapa tahun lalu ada cap dari seseorang tak dikenal dari dinasti Tang. Harga jual 30.000 yuan. Itu hanya sedikit uang. Jika itu adalah cap Tang Bohu. Ayo, saya lihat, oh tidak. Ini benar-benar Tang Bohu. Ini bagaimana mungkin? Teknik ukir ini sangat bergaya dinasti Tang. Tingkat oksidasi giok ini lebih dari beberapa ratus tahun. Tapi tahun pastinya. Hanya dengan mata telanjang tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Namun ada kemungkinan 60% ini adalah karya Tang Bohu. Jika Xiao Jiang tidak mengalami kejadian yang tidak terduga, kamu sudah menemukannya? Bagaimana kamu tahu di dalamnya ada lapisan? Saya hanya beruntung saja. Hanya merasakan beratnya saja. Rasanya agak aneh. Aduh, hatimu ini. Ternyata cukup teliti ya. Su Zhanggui, menurutmu ini bisa bernilai berapa? Saya perkirakan tidak kurang dari 50 juta. Tapi tergantung seberapa dihargai oleh pembeli. Sulit untuk menilai. Hanya dalam waktu singkat sudah menghasilkan 50 juta. Apakah barang antik semenarik itu? Hahaha. Begitulah industri ini. Yang kelaparan akan mati kelaparan, yang berlebihan akan mati kelebihan. Semakin besar kemampuannya, semakin banyak uang yang dihasilkan. Saudara senjata jelas adalah orang yang mengandalkan pekerjaan ini. Saudara senjata. 2 hari lagi akan ada pameran barang antik di distrik selatan. Apakah ada yang tertarik untuk pergi melihatnya? 2 hari lagi akan ada pameran barang antik di distrik selatan. Apakah ada yang tertarik untuk pergi melihatnya? Distrik selatan? Pasti pergi. Saya ingin melihat lebih banyak tentang pasar barang antik. Saya akan pergi bersamamu. Haha, baik. Saya sangat akrab dengan itu. Nanti saya akan membawamu untuk mendapatkan keuntungan besar. Hahaha, baiklah. Saudara Jiang, apakah stempel ini dijual? Jika berencana untuk menjualnya, bisa serahkan padaku untuk dijual di Pegadaian. Pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Tuan Su, yang ini saya. Berencana untuk dipajang di toko sebagai hiasan. Hahaha, baiklah. Saya masih ada urusan. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Hahaha. Oh hahaha. Suamiku, aku lihat Su Zhanggui sangat licik. Dia berkali-kali mencoba memanfaatkanmu hari ini. Apa kamu benar-benar ingin setuju untuk bersamanya? Dia berkali-kali mencoba memanfaatkanmu hari ini. Apa kamu benar-benar ingin setuju untuk bersamanya? Tentu saja tidak. Ngumpet barang seperti itu tetap harus dilakukan sendiri agar tenang. Kamu benar. Oh, sudah pulang ya? Sudah pulang. Kalian tahu berapa banyak uang yang kita hasilkan hari ini? Bukankah kalian pergi mencari barang antik? Bagaimana bisa mendapatkan uang? Ini bukan kata Qiang Ge. Apakah toko kita masih punya harta karun utama? Hari ini, kami menaksir pasar ini sebesar 50 juta. Begitu banyak yang mengikuti saya. Saya tidak bisa membiarkan kalian rugi, kan? Mari kita rekrut beberapa karyawan lagi. Toko bisa resmi dibuka. Nanti kita bisa mendapatkan lebih banyak dari ini. Benar, Jiang Ge. Mengikuti kamu, kami benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Untuk membangun reputasi, tidak cukup hanya dengan ini. Besok saya akan pergi ke pasar barang antik di selatan kota. Semoga bisa menemukan beberapa harta lagi. Hari ini hanya melihat-lihat di distrik selatan. Ada barang bagus apa? Lihat kilauan emasnya. Koin kuno ini harganya sekitar 100.000.
Bos. Ada Tongbao Kangxi tidak? Ada. Di sini juga ada beberapa Tongbao Shunzi. Lihat saja, mau tidak? Di sini ada lebih dari 10 kain. Berbeda dari yang lain. Apakah sengaja dibuat usang? Begitu berat. Kakek ini pasti ada masalah. Mencampurkan yang palsu dan yang asli. Dengan sengaja memperlihatkannya. Kami hanya bercanda. Perlu ini, kan? Uang kecil 1.500. Koin peringatan 1.15.000. Total 23.000, 23.000. Saya ambil. Pembayaran Alipay sebesar 23.000 yuan. Sudah dibayarkan. Saudara, tunggu sebentar. Tuan Long, Anda adalah pilar dalam dunia barang antik kami. Datang langsung ke jalan barang antik untuk mencari barang. Kami bisa dalam masalah. Ah, semua ini karena pujian dari semua orang. Saya bukanlah pilar yang seperti itu. Hahaha, jika berbicara tentang kemampuan menilai barang, kemampuan adik kecil ini sepertinya sudah melebihi saya sedikit. Hahaha. Adik kecil, tadi kamu yang memilih taruhan. Bisa kasih tahu saya sedikit. Jika Tuan Long tertarik, saya bisa memberikan semuanya untukmu. Saya bisa memberikan semuanya untukmu. Baik. Adik kecil, saya benar-benar suka uang kuno ini. Begini saja. Saya tawarkan 3 juta. Apakah kamu puas? Tuan Long memang tahu barang. 3 juta? Saya benar-benar dipungut orangnya. Alipay sudah masuk 3 juta. Adik kecil, saya di dunia barang antik ini masih punya sedikit pengaruh. Kalau ada yang kamu butuhkan, bisa langsung hubungi saya. Tuan Long, kamu bisa panggil saya Jiang Chen. Toko barang antik saya sebentar lagi akan dibuka. Kalau ada waktu, pasti datangnya. Ngomong-ngomong, jaminan keasliannya pasti. Saudara kecil, saya percaya dengan pandanganmu. Kalau begitu, saudara yang, silakan lihat-lihat lagi. Saya akan kembali dulu untuk menyimpan barang-barang ini. Toko baru segera dibuka. Mari lihat apakah ada barang bagus. Cahaya emas yang begitu kuat. Nilai lukisan ini setidaknya di atas 50 juta. Harus didapatkan. Bos, lukisan langit merah dan burung kesepian ini memang tiruan yang bagus. Tidak tahu siapa maestro yang membuatnya. Ini diwariskan dari nenek moyang. Dengar-dengar ini dibuat oleh leluhur. Tidak ada yang istimewa. Kalau Anda mau, silakan sebutkan harga saja. Apakah masih ada alasan untuk penawaran dari pembeli? Silakan ajukan harga. Jika tidak cocok, saya bisa tidak membeli. Kalau begitu, 3.000 saja. Jika Anda merasa cocok, silakan ambil. Ini adalah sebuah lukisan tiruan. Bisa lebih murah sedikit. 2.500, jika tidak mau beli, ya sudah. Transfer Alipay sebesar 2.500 yuan. Saudara, di sini saya masih punya batu tinta yang diwariskan oleh nenek moyang. Serta alat tulis seperti kuas dan barang-barang sastra lainnya. Juga beberapa lukisan dan kaligrafi dari kakek saya. Apakah kamu mau? Saya tidak mau yang lainnya. Boleh tahu lukisan ini berasal dari dinasti mana? Kakek buyut Suguangqi adalah seorang pejabat tinggi di dinasti Ming. Sangat terobsesi dengan lukisan dan kaligrafi Tang Bohu. Sering meniru karyanya. Lukisan ini adalah salah satu yang dia suka. Jadi tetap diwariskan. Suguangqi, Anda adalah keturunan Suguangqi. Ternyata ini adalah lukisan Suguangqi. Tidak heran ada cahaya emas yang begitu kuat. 50 juta mungkin adalah harga dasarnya. Jika dilelang, harganya pasti lebih tinggi. Begitu ya? Apakah nenek moyang Anda memiliki karya lain yang bisa dijual? Karya yang diwariskan oleh nenek moyang sangat sedikit. Hanya ada satu poster kaligrafi yang masih tersimpan. Tapi itu adalah warisan keluarga, tidak boleh dijual. Baiklah. Ini adalah kartu nama saya. Jika di grup kalian masih ada barang yang bisa dijual, silakan hubungi saya kapan saja. Hey. Saya sudah kembali. Kak Jiang sudah kembali. Ini adalah perusahaan perhiasan. Sudah terdaftar. Ini adalah rincian pengeluaran. Saya telah menghubungi 2 tempat pengolahan perhiasan sesuai perintahmu. Mereka tidak berniat untuk menjual. Ini lukisan siapa? Apakah kamu baru menerimanya? Jangan bergerak. Ini barang yang bernilai puluhan juta. Puluhan juta hanya untuk lukisan ini. Kamu berapa banyak uang yang kamu keluarkan? 2.500? 2.500? Pasti palsukan. Barang yang nilainya puluhan juta cuma dibayar 2.500. Orang itu pasti bukan orang bodoh.
Ini juga aku temui. Bos itu kurang paham barang antik. Tepatnya aku yang beruntung. Itulah kamu punya kemampuan. Perusahaan dan Wanbao Pavilion mulai beroperasi. Hanya dalam 1 tahun, biaya tenaga kerja saja sudah mencapai puluhan juta. Rekrutlah beberapa orang lagi. Uang di saya bukan masalah. Beberapa hari lagi ya. Pasti akan buka tepat waktu. Hari ini, bangunan Baolo resmi dibuka. Selamat dan sukses. Semoga pembukaannya lancar. Yang Mulia Tuan Wu dari Baopie datang memberi ucapan selamat. Mengirim 10 keranjang bunga. 1 patung Kuan Yin dari batu giok. Manajer Tang dari toko Gadai Hejin datang memberi ucapan selamat. 8 karangan bunga. Sebuah patung Buddha emas. Manajer Tang, Tuan Wu, terlalu sopan. Dengan patung Buddha emas dan kuda giok. Saya jadi merasa malu sendiri. King Tian Huang Shengyi datang memberi ucapan selamat. Ngirim 20 karangan bunga. Bos Huang. Kamu benar-benar seorang kaya desa. Ya, langsung kasih Huang. Ini mau menjatuhkan kita berdua ya? Aduh, saya ini orangnya bodoh. Tidak tahu mau kasih apa. Langsung kasih uang tunai datang. Saya harap kalian tidak mengeluh saya tidak mengerti adat istiadat. Haha, kakak terlalu sopan. Kedatangan Anda sudah merupakan penghormatan terbesar. Haha. Aduh, lukisan langit merah dan burung kesepian ini ditiru dengan sangat baik. Kakak juga mengerti kaligrafi. Ini, saya baru saja mendapatkannya dari seorang pemuda beberapa hari yang lalu. Oh, ini bisa dianggap sebagai tiruan yang bagus. Kakak juga mengerti kaligrafi. Ini, saya baru saja mendapatkannya dari seorang pemuda beberapa hari yang lalu. Bisa dianggap sebagai karya tiruan yang bagus. Tadi saya tidak memperhatikan. Lukisan ini memang bagus. Tapi lukisan langit merah dan burung kesepian itu benar-benar ada di museum. Xiao Jiang, apakah kamu tidak merasa kurang tepat meletakkan lukisan ini di sini? Jia, tanda tangan di lukisan ini adalah Su Guangqi. Apakah itu benar? Siapa Su Guangqi? Memang itu adalah karya Su Guangqi. Ini saya terima dari keturunannya. Katanya, dia sangat menyukai lukisan Tang Bohu. Jadi dia meniru karya tersebut. Ini adalah satu-satunya lukisan yang diwariskan. Aduh, jika itu benar-benar Su Guangqi. Nilainya pasti sangat tinggi. Aku bilang kenapa diletakkan di tempat yang begitu mencolok. Manajer Tang benar-benar punya mata yang tajam. Xiao Jiang, aku sangat suka lukisan ini. Jika kamu mau menjualnya padaku, aku bisa membelinya seharga 30 juta. Atau kamu bisa membawanya ke rumah lelang kami untuk dijual. Kamu bisa menitipkannya di rumah lelang kami. Aduh, 30 juta. Xiao Jiang, ini adalah awal yang baik. 30 juta. Kalau begitu, Xiao Jiang, jika kamu jual padaku sekarang, aku akan bayar 50 juta. Kita masih akan bekerja sama di masa depan. Tidak akan membuatmu rugi. Bagaimana? 50 juta masih cukup baik. Oke. Li Gan, siapkan kontraknya. Ini untuk Anda. Alipay sudah masuk 50 juta. Uangnya sudah dibayarkan. Terima kasih, Kak Xiao Jiang, saya sangat menghargainya. Saya harus berterima kasih padamu. Manajer Tang memberi saya awal yang baik. Aha. Oh, tempat ini cukup ramai. Ya, saya tidak mengganggu. Kan? Loh, kenapa Anda datang ke sini, Tuan Long? Kau ini tidak memberitahu saya saat membuka toko. Saya hanya ingin menanyakan. Belum tahu. Ini khusus. Datang untuk merasakan kebahagiaanmu. Hahaha, saya juga tidak punya hadiah yang bagus. Saya hanya mengeluarkan tulisan tangan saya untuk mempermalukan diri. Semoga Tuan Jiang beruntung dalam rezeki, mengguncang dunia. Tuan Long, Anda benar-benar membuat saya terkesan. Kaligrafi Anda sangat dicari. Terima kasih banyak. Tuan Long, Anda juga datang. Sungguh langka ya. Selamat datang, Bos Tang. Hahaha. Kak Xiang, kita sudah untung 1000 dalam sekejap. Jiangge, kita sudah untung 50 juta dalam sekejap ini. Barang antik memang seperti itu. 3 bulan tidak buka. Buka toko, makan 3 bulan. Hahaha, biarkan saudara-saudara bekerja dengan baik. Akhir tahun kita akan bagi bonus. Baiklah, oh iya, sekarang di toko. Ada beberapa barang berharga yang harus diawasi 24 jam. Tidak boleh lengah. Tenang saja, saudara-saudara, semuanya baik-baik saja. Dan kunci gudang itu hanya saya yang punya. Pintunya cukup tebal. Hehe, baiklah. Bos, apakah Anda menerima barang? Menerima? Anda mau menjual apa? Ini dia. Bolehkah saya melihatnya? Tentu saja bisa. Memang barang lama. Pekerjaannya bagus. Ini terbuat dari jade hetian.
Tapi keunggulannya adalah usianya yang lama. Jika saya tidak salah, benda ini seharusnya berasal dari dinasti Shang. Saya bisa menawarkan 200.000 untuk membelinya. Apakah benda ini memiliki asal yang jelas? 200.000 terlalu sedikit. Minimal harus 300.000. Saya hanya mau tunai. Benda ini adalah warisan dari nenek moyang kami. 300.000. Li Gang pergi mengambil uang. Uangnya belum sampai. J. Cicada ini belum bisa diberikan kepadamu. Baiklah. Tunggu, ini Jade bukan yang tadi. Bos, maksudmu apa ini? Setelah barangnya sampai, bilangnya palsu. Apakah kamu ingin melakukan penipuan? Batu giok ini bukan yang kamu ambil tadi. Kira-kira aku bisa dipermainkan di toko baruan Baoge ini. Bos, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Ini jelas-jelas batu giok yang sama. Aku hanya punya yang ini. Kalau tidak percaya, silakan cari. Seorang pejabat besar. Ini mau jadi masalah, ya, disembunyikan di tubuhnya. Kamu. Kalian benar-benar bekerja sama dengan baik ya. Tanpa sadar sudah berpindah tangan. Tahan dia untukku. Bagaimana penipunya? Bermain trik-trik ini di hadapiku. Kalian masih terlalu muda. Kalian sudah menipu banyak orang dengan cara ini, kan? HMPH, kami mengakui kalah. Kamu pegang barangnya, tidak mungkin bisa dibawa kembali, kan? Kamu terlalu optimis dalam berpikir. Li Hang, laporkan ke polisi, oke. Ayo pergi. Akhirnya tertangkap juga. Tangkap dia dengan baik. Bro, koleksi barang antik ini juga penuh trik ya. Untung tadi kita segera menyadarinya. Kalau tidak, kita pasti akan rugi besar hari ini. Kita harus lebih berhati-hati ke depannya. Jalur di bidang ini memang tidak selalu lurus. Kita juga harus cari pengelola toko yang handal di masa depan. Tidaknya yang mengerti tentang barang antik dan giok semakin tua semakin baik. Baiklah, saya akan segera mengirim pemberitahuan. Baiklah, kamu tunggu di sini saja. Saya harus pergi ke perusahaan perhiasan sebentar. Saya tidak tahu bagaimana renovasinya di sana. Baiklah, Kak, kamu sibuk saja. Baiklah, ayo kita pergi bersama untuk melihat. Lupakan saja, lupakan. Ayo. Kalian pindahkan barang-barang ke sana. Bos Yao, akhirnya kamu kembali. Hari ini benar-benar membuatku khawatir. Sangat minta maaf. Toko baru di Wan Baoge baru saja dibuka. Sungguh tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana keadaan di sini? Tidak terlalu baik. Aku sudah menghubungi, seperti yang kamu katakan, dengan bengkel perhiasan itu. Mereka semua menolak. Dan mengatakan tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Seharusnya tidak begitu. Pabrik itu pernah bekerja sama dengan kakek saya. Selama bertahun-tahun mereka tidak banyak berkembang. Mereka pasti sangat membutuhkan uang. Bagaimana bisa menolak saat seperti itu? Tidak apa-apa, saya akan pergi melihatnya sendiri. Halo. Apakah Anda ingin membeli perhiasan? Apakah Anda ingin perhiasan emas dan perak atau kalung berlian? Semua di Yuyong Yuan dibuat dengan tangan. Saya tidak datang untuk membeli perhiasan. Saya datang untuk membahas kerjasama. Saya dari perusahaan perhiasan 99. Oh, dari perusahaan perhiasan 99 lagi. Cepat keluar, bos sudah bilang. Kami tidak menjual toko. Kami juga tidak bekerja sama dengan orang lain. Ada apa, Bibi Sue? Kami tidak menjual toko maupun bekerja sama dengan orang lain. Ada apa, Bibi Sue? Nona, kamu sudah datang. Siapa lagi dari perusahaan perhiasan Jiu-Jiu yang datang untuk bicara kerjasama? Atau mungkin untuk akuisisi? Tuan ini, bukankah saya sudah bilang sebelumnya? Perhiasan Yurong Yuan kami tidak akan menjualnya. Juga tidak akan bekerja sama dengan orang lain. Benarkah? Kalau begitu, kita tidak perlu membahas kerjasama dulu. Saya mau beli sesuatu dulu. Saya ingin melihat kalung ini. Desain kalung ini cukup bagus. Jauh lebih baik daripada 80% perhiasan di pasaran. Tidak tahu siapa yang mendesainnya. Desain safir dengan ikan kembar sangat kreatif. Benarkah? Berarti kamu punya selera. Ini saya desain sendiri. Juga memerlukan usaha yang besar. Ini saya desain sendiri. Memang butuh usaha yang cukup besar. Tapi ayahku malah bilang terlalu jelek. Ternyata itu hasil rancanganmu. Tak kusangka kamu masih seorang desainer. Kamu pasti dari keluarga Yu, kan? Tuan yang terhormat. Saya ini siapa?
Belanja di tempatmu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kalung ini berapa harganya? 30 juta. Jika kamu merasa terlalu mahal, kita masih bisa bernegosiasi. Kalau tidak bisa, 250.000 bisa saya jual padamu. Bukan? Saya merasa 300.000 itu terlalu sedikit. Itu sama sekali tidak sebanding dengan desain yang bagus ini. Batu permata ini juga seharusnya bernilai lebih dari 100.000, kan? Kalau dihitung, sama sekali tidak menguntungkan. Saya lihat harganya 600.000. 600.000 untuk membelinya. Kamu mau mengeluarkan 600.000 untuk membelinya? Tentu saja. Tolong bungkuskan untuk saya. Saya sangat menyukai karya ini. Baik, Nyonya Sue. Segera bungkuskan karya ini untuk tuan ini. Baik. Tuan ini. Anda datang untuk bertemu ayah saya. Ingin membicarakan akuisisi Werong Yuan, kan? Bagaimana dengan paman dan bibi? Beberapa tahun ini baik-baik saja. Saya ingin bertemu dengan orang tua. Aku adalah keturunan keluarga Jiang. Kakekku dan kakekmu dulunya adalah saudara sejiwa. Jika aku tidak salah menebak, kita seharusnya memiliki hubungan sepupu. Kamu adalah sepupu Jiang. Tunggu sebentar. Aku akan memanggil ayah dan ibuku sekarang. Bukankah ini Xiao Jiang? Sudah lama tidak bertemu. Ini adalah putri saya, Yuyu. Sepertinya kalian sudah saling mengenal. Dengar-dengar, kamu menghabiskan 600.000 untuk membeli kalung yang dia desain. Bukankah itu konyol? Kalung itu akan saya berikan padamu. Desain Miss Yu sangat bagus. Dengar-dengar, dia membuka perusahaan perhiasan bernama Jiu Jiu. Itu yang beberapa hari lalu membahas akuisisi dengan kita. Iya. Tapi ini bukan tentang akuisisi, melainkan kerjasama. Saya berencana memanfaatkan teknik kerajinan tangan dari Yu Yong Yuan untuk membuat perhiasan perusahaan, menandatangani kontrak resmi, setara dengan kerja sama produksi. Setiap perhiasan 99 akan memberikan keuntungan bagi kalian. Bisa dibilang ini adalah hal yang baik. Saling menguntungkan. Hanya saja, tuan rumah kita belum tentu. Dulu, kakekmu pernah bertengkar dengan dia karena urusan bisnis. Dia masih menyimpan dendam itu. Aku ingin bertemu kakek Yu. Dia tidak akan menemui kamu. Tadi di depan pintu, dia mendengar suaramu. Dia tidak ingin bertemu kamu. Aku pasti harus bertemu kakek Yu. Satu, sebagai generasi penerus. Kedua, sampaikan salam saya kepada kakek. Meskipun keluarga Jiang sudah jatuh, tetapi persahabatan. Ayah, kenapa Anda keluar? Orang-orang keluarga Jiang begitu kuat. Dengan muka tebal tetap ingin tinggal di sini. Selamat pagi, kakek Yu. Saya, Jiang Chen, mengucapkan salam kepada Anda. Tidak akan mati, tapi kamu sudah besar ya nak. Bukankah kamu sudah menikah dengan keluarga Chen? Hari ini kenapa santai-santai saja datang ke sini mau cerai? Sekarang kamu punya usaha sendiri, cerai pun baik. Dulu aku sudah merasa bahwa menikah dengan keluarga lain bukan hal yang mudah. Bahkan kalau aku menempatkan kamu di keluarga Yu, itu tidak merugikanmu. Kalau benar-benar tidak bisa, aku anakku, Putri Yuyu, apa bedanya dengan gadis keluarga Chen? Lagi pula, karena sudah meninggalkan keluarga Chen, maka tinggal di sini saja bersama aku. Aku akan mengirim orang untuk menyiapkan sebuah kamar untukmu. Terima kasih, kakek Yu. Kakek, apa yang kau katakan? Aku tidak salah. Kalian berdua cocok dari segi usia dan penampilan. Lalu kenapa tidak bisa? Kakek Yu, itu urusan lain. Aku saat ini hanya ingin fokus membangun karir. Belum ada pikiran tentang hal itu. Kalau kalian tidak mau. Kalau begitu, lupakan saja. Kamu bilang ada bisnis yang ingin dibicarakan, kan? Saya tahu sebelumnya ada salah paham antara Anda dan kakek saya. Tapi itu sudah masa lalu. Saya percaya saya punya kemampuan ini. Memimpin keluarga Yu ke tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, saya dan kakekmu juga bersaudara secara adat. Saya percaya padamu. Tapi kamu harus janji padaku jangan jadikan keluarga Yu sebagai pion. Kakek Yu, Anda jangan terlalu khawatir. Hubungan antara keluarga Yu dan keluarga Jiang tidaklah kecil. Bagaimana mungkin aku menganggap dia sebagai pion? Kalau begitu, aku akan biarkan Yuyu ikut denganmu. Bekerja di bagian desain di perusahaanmu. Dia belajar jurusan desain perhiasan. Juga mewarisi beberapa teknik dari keluargaku, keluarga Yu. Kurang pengalaman praktik. Sekarang saatnya dia dilepaskan. Itu benar-benar yang terbaik. Aku sangat suka desain dari Yuyu. Kalau bisa mengundangnya menjadi desainer perusahaan kita, itu benar-benar akan menambah nilai. Karena kamu begitu tulus, aku akan setuju. Kalau begitu, kita sepakati saja. Baik, jadi kita sepakati. Oke. Bos, pameran kamar mandi mulai besok. Jangan lupa waktunya ya. Baik, aku tahu. Pameran batu permata besok. Apakah kamu tertarik untuk pergi bersama? Tidak bisa. Besok saya sudah janji dengan teman.
Jadi tidak pergi. Saya sedikit mengerti tentang desain perhiasan. Tapi saya tidak paham tentang identifikasi. Pergi juga tidak ada gunanya. Kakek Yu, saya pergi dulu. Ini alamat perusahaan saya. Kamu bisa datang kapan saja. Ini adalah pameran dagang. Benar-benar ramai. Tepat sekali. Aku membawamu melihat dunia. Terakhir kali aku membawa Song Wen dan yang lainnya keluar. Situasinya berbeda, kan? Jiang Chen. Nona Su, sudah lama tidak bertemu. Ini siapa? Sudah lama tidak bertemu. Hari ini aku datang khusus untuk menghalangimu. Ini adalah Presiden Wang Xin dari Wang S Jewelry. Dia sengaja meminta saya untuk menghubungkan kalian. Selamat pagi, Tuan Jiang. Saya Wang Xin, ayah Wang Xiang. Saya mendengar bahwa kamu dan anak saya yang tidak berguna, memiliki banyak kesalahpahaman. Saya datang hari ini untuk menyelesaikan masalah ini. Anak muda, apa yang tidak bisa diselesaikan? Musuh mudah diselesaikan, tapi sulit untuk dibangun. Kamu bilang begitu, kan? Wang, saya dan Wang Xiang tidak ada kesalahpahaman. Kamu berpikir terlalu jauh. Begini, perusahaan perhiasan Wang juga sedang merencanakan pasar baru-baru ini. Tapi kekurangan bahan baku. Dengar dari Nona Su, kamu punya kemampuan besar. Saya ingin minta bantuanmu untuk memilih beberapa bahan baku. Biaya jasa akan sesuai dengan 10% dari harga pasar. Bagaimana? Maaf, Tuan Wang. Kami sekarang tidak beroperasi untuk umum. Hanya melakukan urusan saya sendiri. Sepertinya Tuan Jiang masih memiliki pendapat tentang saya. Meskipun Anda bisa dibilang pemimpin industri, tapi di Pengcheng ini sangat dalam. Seseorang bisa dengan mudah terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Apakah saya terjatuh atau tidak itu urusan saya sendiri. Lebih baik Anda urus anak Anda sendiri. Jangan biarkan dia menjual semua harta keluarga Anda. Sepertinya kerjasama dengan Tuan Su hari ini tidak akan berhasil. Saya berharap Anda mendapatkan banyak rezeki. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Baiklah, hati-hati di jalan, Paman. HMPH. Maaf ya, Jiang Chen. Saya tidak menyangka ada kesalahpahaman sebesar ini di antara kalian. Saya yang kurang mempertimbangkan. Tidak apa-apa, Nona Su. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Hahaha, Jiang Chen melakukan dengan baik. Hahaha, Jiang Chen melakukan dengan baik. Wang Xin, rubah tua ini. Kalau kamu tidak satu perahu dengannya, itu bagus. Pameran dagang akan segera dimulai. Hehe, Xiao Jiang, kami masih perlu membantumu lebih banyak hari ini. Tidak masalah, ini adalah tempat Zhen Baotang. Banyak keramaian yang datang. Lihat, hari ini banyak rekan sejawat yang datang. Tunjukkan padaku. Tidak masalah. Saudara-saudara, hari ini saya membuka penjualan pertama di Taman Harta Karun. Semua batu giok diskon 10%. Silakan pilih dengan bebas. Di sebelah kiri, batu asli nomor 001. Batu asli dari tambang Muna. Bahan berkualitas tinggi. Merek air biru. Harga 46 juta. Batu nomor 002 berasal dari peternakan pakan. Meskipun ini adalah tambang kecil yang baru dibuka, tetapi belakangan ini banyak menghasilkan barang berkualitas. Bagian ini adalah jadite warna air terbesar di antara semuanya. Sangat mungkin akan menghasilkan barang yang sangat bagus. Dijual seharga 42 juta. Bahan nomor 001 ini bagus juga. Di dalamnya juga banyak kandungan air. Dan ini adalah batuan yang bersifat kayu. Biasanya, tanpa puluhan juta, tidak bisa mendapatkan ini. Juga mendengar bahwa hari ini banyak bos besar yang datang. Kalau sudah tertarik, harus segera bertindak. Kalau tidak, hanya bisa mengambil barang sisa. 002 juga bagus, ya. Bahan dasarnya bagus, lampu senter menyinari, ada warna lain juga. Di dalam pasti ada warna lain. Ah, Xiao Qiang. Hari ini aku berharap kakak Bao Fei yang pertama sukses. Harus bergantung padamu. Kamu pilih saja satu yang tidak rugi. Harga tidak dibatasi. Iya, Tuan Zhang. Anda adalah penilai reputasi kakak saya, si pencuri harta. Saya sangat memahami kemampuan Anda. Jumlah uang tidak masalah. Saya lebih ingin menjalin persahabatan dengan Anda. Tidak masalah, itu hanya sepotong batu. Untuk pembukaan yang baik, kita harus menjaga keberuntungan. Terima kasih banyak, Tuan Jiang. Orang-orang tahu bahwa Anda adalah orang baik. Tunggu sebentar, Nona Su. Saya sangat senang membantu Tuan Wu dan Nona Su. Namun, saya juga membutuhkan bantuan. Tidak tahu apakah kalian bersedia. Tentu saja, apa yang Tuan Jiao butuhkan. Toko perhiasan baru saja dibuka. Modal yang tersedia terlalu sedikit. Tempat seperti ini tidak bisa mengeluarkan uang lebih. Sama sekali tidak mungkin membuat gebrakan. Begitulah adanya. Akhir-akhir ini, keuangan agak sulit. Kali ini hanya membawa 80 juta. Ingin meminjam sejumlah dana dari bos Bao Fei. Tuan Jiang sepertinya akan melakukan sesuatu yang besar. Berapa yang kamu butuhkan? 1 miliar. Baik, aku pinjamkan padamu. Terima kasih, Nona Su.
Tidak tahu Tuan Jiang tertarik pada batu permata yang mana. Nomor 3 bagus. Nomor 2 juga bagus. Tapi aku hanya ingin yang terbaik. Tentu saja saya mengerti. Kalau begitu kita ambil batu asli nomor 2. Saya akan memberitahu kalian. Bos, kami akan mengambil batu nomor 002. Baik, silakan tunggu sebentar. Bos, batu nomor 002 ini diambil oleh Nona ini. Halo Nona. Dengar-dengar kamu ingin membeli batu asli nomor 2. Sungguh mata yang tajam. Batu asli nomor 2 ini adalah merek Blue Water yang asli. Harganya 42 juta. Tak perlu dikatakan lagi. Langsung tanda tangan kontraknya saja. Saya mau langsung bongkar batu. Lihat apakah hari ini benar-benar keberuntungan pembukaan. Baiklah. Semoga beruntung. Pemilik toko, saya ambil nomor 3. Langsung tanda tangan kontrak saja. Tuan yang baik benar-benar memiliki keberanian. Harga batu nomor 3 adalah 38 juta. Bahan yang sangat bagus. Silakan tanda tangan kontrak. Saudara-saudara, sekarang ada 2 pelanggan. Sudah membeli bahan nomor 2 dan 3. Jika ada yang berminat, silakan cepat-cepat. Baik, bahan nomor 2 dan 3 sudah dibeli orang. Ini bisa mencapai puluhan juta. Apa benar ada orang yang tidak takut mati? Hai, Bos Jiang. Bolehkah saya tanya, bagaimana cara memotong batu giok Anda? Biasanya, pertama-tama dikupas, lalu menggunakan pisau kecil. Bagaimana? Sudah ada yang terjual. Masih agak sulit. Ya, ini baru potongan pertama. Kamu sudah memotong 1/5. Pertama, lihat dulu keadaan di dalam. Kemudian baru kita lihat cara memotong selanjutnya. Batu asli nomor 3 menunjukkan warna hijau kecil. Hijau berkualitas tinggi dengan benang emas. Batu asli nomor 2 sedikit naik. Sama-sama hijau berkualitas tinggi. Kualitas airnya cukup baik. Tidak ada warna yang pecah. Tak disangka, dengan satu potongan langsung naik. Satu warna meledak, satu tidak. Kualitas batu ini cukup bagus. Nona ini, jual bahan wall yang dipotong ini kepadaku. Aku tawarkan harga 3 juta. Maaf. Ini untuk penggunaan tokoku sendiri. Tidak dijual keluar. Tuan Jiang, bagaimana jika aku tawarkan 2,6 juta untuk bahan wall ini? Maaf. Aku juga tidak berniat untuk menjual. Kecuali jika kamu menawarkan 10 juta, aku akan mempertimbangkannya. 10 juta? Kamu sudah gila memikirkan uang. Bisa. Kamu mau aku bayar 10 juta berlian untuk ini? 10 juta aku ambil. 10 juta aku ambil. Itu Liu Zeng. Orang yang dijuluki mata setan. Tidak menyangka dia tertarik pada sisa ini. Sepertinya dia orang yang berbakat, bisa melihat. Karena kamu bisa melihat barang bagus, ini untukmu. Terima kasih. Bos, potonglah menjadi 6 potongan. Ikuti serat kapas, jangan sampai rusak. Harganya naik. Naik lebih dari 1 juta. Ini keberuntungan Liu Ce apa sih? Sabahan juga bisa dapat untung sebanyak ini. Kalau tahu tadi aku pasti ambil. Batu mentah nomor 2 melonjak besar. Jenis benang emas pasti warna meledak. Aduh, harga jenis benang emas tidak rendah. Kalau berdasarkan batu ini, membuat sekitar 10 perhiasan berukuran sedang tidak masalah. Jumlahnya pasti sekitar 7-8 juta. Ditambah dengan bahan-bahan lain, masih bisa mencapai 1-2 juta lagi. Ini luar biasa. Akhirnya, Bao Faigi memiliki bahan mentah. Kalau dibuat menjadi perhiasan, minimal bisa terjual lebih dari 1 miliar. Luar biasa. Ini semua berkat Tuan Xiao. Ngomong apa sih? Tidak perlu dipuji. Nona Su bisa mendapatkannya. Itu memang kemampuan Nona Su. Teor 3 naik besar. Keluar Zamrud. Oh, Zamrud. Ini adalah warna hijau kerajaan di ujung pena. Cepat, biarkan saya lihat. Bagus, ini Zamrud. Warna yang sangat indah. Ini pasti bernilai berapa? Menurut harga pasar, sebuah giok Zamrud berkualitas tinggi bernilai 800.000. Warna ini sangat murni. Nilainya diperkirakan lebih dari 1 juta. Seluruh batu Zamrud ini bernilai di atas 100 juta. 100 juta? Wow. Itu pasti banyak sekali. Bos Yang, selamat, selamat. Anda benar-benar mendapatkan banyak uang. Semua toko Zhenbao Tang diliputi oleh dewa kekayaan. Saya hanya memanfaatkan sedikit keberuntungan saja. Bos Cao, kalau sudah dapat uang sebanyak ini, paling tidak harus kasih angpau, kan? Angpau apa angpau? Angpau itu adalah aturan di tempat judi batu. Kamu tidak tahu, aturan di tempat judi batu. Bos besar harus kasih angpau. Aku tidak tahu. Sudahlah, lupakan saja. Tuan Kiao, kamu benar-benar pelit ya. Ini tidak seperti sifatmu. Ngomong-ngomong, mereka tidak membagikan angpau. Kita sendiri yang harus membagikan angpau. Liu Fei, nanti pulang ambil 20 juta rupiah. Selain itu, San Wen dan Li Gang masing-masing 20 juta. Ingatkan aku, terima kasih. Geng Jiang, Tuan Jiang. Aku bersedia menawar 1,1 miliar untuk membeli batu permata Anda. 1,3 miliar, kita serahkan. Teman,
Nanti kamu jadi distributor di Qian Fuge. Maaf, saya tidak jual. Bos, batu judi di Jiangcheng ini keren banget. Hari pertama ini sudah dapat untung 7-8 juta. Bos, saya baru dengar dia juga bantu Bai Cui Ge dengan ide-idenya. Batu giok ini juga mengalami kenaikan besar. Oke, saya mengerti. Orang ini bisa mengubah batu menjadi emas. Berarti penglihatannya cukup bagus. Kita bisa coba operasikan sebentar lagi. Ayo ikut aku. Hei, Bos Jiang. Kamu tertarik batu yang mana lagi? Langsung saja bilang padaku. Aku kasih kamu diskon. Xiao Jiang, apakah modalmu cukup? Aku Bao Feike bisa jadi partnermu. 5Y, kamu tidak perlu khawatir. Karena aku membawa nama penilai dari Bao Feige. Tentu saja aku tidak akan pilih kasih. Kerja sama tidak perlu lagi. Tuan Jiang memang sangat berani. Saya semakin tertarik padamu. Saja. Kalian jangan terburu-buru. Menurut saya, di Zhenbao Tang masih banyak bahan bagus. Saya mau batu nomor 6. Batu nomor 6 berasal dari tambang Houjiang. Harganya 36 juta. Bosang, mau pilih lagi satu? Selalu memilih bahan yang bagus pasti akan menimbulkan kecurigaan. Saya harus memilih bahan yang bisa runtuh. Sembunyikan sedikit. Kalau begitu ambil yang nomor 8. Satu potong dihargai 26 juta. Dua potong totalnya 62 juta. Saya akan mengambil sebagian dari angka itu. Totalnya 60 juta. Terima kasih, bos. Baik. Tunggu, kamu belum bertanya kepada tamu lain. Saya juga ingin dua batu ini. Oh, Tuan ini. Apakah kamu juga ingin dua batu ini? Ini agak sulit. Tuan Jiang, dalam perjudian batu, yang membayar lebih tinggi berhak mendapatkannya. Sangat menyesal. Sepertinya kita harus menunggu kontrak ini sedikit lebih lama. Tidak menyangka kita tertarik pada batu yang sama. Benar-benar seperti air bah menghancurkan kuil Raja Naga. Tapi bisnis tetap bisnis. Maaf kalau saya mungkin menyinggung. Dua batu ini. Saya tawar 65 juta. Sepertinya Bos Jiang sedang kekurangan uang. Ya. Saya tawar 70 juta. 70 juta. Tuan ini menawar batu nomor 6 dan 8 sampai 70 juta. Ya Tuhan, ini seperti mimpi. Ayo, semua saksikannya. Ya ampun, dari mana ini? Siapa yang datang dengan semangat? Kalau kamu sangat menginginkannya, aku akan menjebakmu sekali. Ini kan kamu yang datang sendiri. 7,100 juta. Bagaimana? Apakah Bos Jiang tidak punya uang? 7,500 juta? Tunggu sebentar. Pemilik toko, bolehkah aku membeli salah satu? Tentu saja boleh. Saya mau batu nomor 8. Saya tawarkan 30 juta. Baik, Tuan Jiang menawar batu nomor 8 hingga 30 juta. Berencana untuk membeli secara terpisah. Tuan Wang, maksud Anda apa? Menawar secara terpisah. Apa maksudnya ini? Saya juga mau nomor 8. Saya tawarkan 36 juta. 40 juta. Sepertinya batu ini pasti ada yang bagus. 45 juta 50 juta. Bukankah itu 50 juta? Saya tawarkan 60 juta. Selamat, Presiden Wang. 60 juta untukmu. Saya tidak ikut lagi. Tidak ikut lagi? Ya, uang yang dibawa tidak cukup. Hanya bisa menyerahkan dengan tangan kosong. Selamat, Bos Wang. Anda membeli batu nomor 8 dengan harga 60 juta. Silakan tanda tangani kontraknya. Ini ada satu batu asli nomor 6. Kalian lihat, 50 juta. Bos, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Uang tunai yang kami bawa tidak cukup. Perusahaan juga perlu menyisihkan dana cadangan. Baik, saya mengerti. 58 juta, ini adalah harga terakhir saya. Jika Pak Wang masih mau, saya tidak mau itu. Sepertinya Bos Jiang tidak punya uang lagi untuk dibayar. Tapi karena kamu berminat, saya juga tidak enak membiarkanmu pulang dengan tangan kosong. Saya tidak akan ikut lelang batu ini. Saya serahkan padamu. Ini bagaimana bisa enak ya? Kalau tidak, lebih baik kita ambil bersama saja. Bisnis batu ini risikonya terlalu besar. Saya baru ingat, ini agak ceroboh. HMPH. Pemilik toko, saya tidak akan ikut lelang batu ini. Saya serahkan kepada tuan ini. Baiklah, Tuan Jiang. Mari kita tanda tangani kontraknya. Ya, orang yang bernama Wang ini benar-benar sangat menjengkelkan. Ini jelas-jelas hanya untuk menaikkan harga. Dengan cara seperti ini, berapa banyak uang lagi yang harus dikeluarkan? Ini akan berlangsung berapa lama? Tidak menyangka bahwa Wang Qian begitu licik. Sia-sia kita membantu dia begitu banyak sebelumnya. Semoga Tuan Jiang tidak marah pada saya. Potong dengan baik ya. Kalau sudah dipotong dengan baik, ada imbalan. Baik. Bahan nomor 8 sangat buruk. Di dalamnya semua limbah. Dagingnya kasar dan tidak layak. Mundur sedikit. Lihat saya. Saya ingin melihat apa yang bisa dipotong dengan baik. Batu asli nomor 6 sudah keluar. Batu hitam jenis apa? Bagaimana mungkin ini? Benar begitu. Menyematkan emas hitam besar.
Ternyata bagus juga. Terima kasih, saudaraku. Sekali ini aku bisa menghasilkan begitu banyak. Hah? Jiang Cheng tidak menyangka kamu masih punya kemampuan ini. Membuat kami khawatir untukmu dengan sia-sia. Maafkan kami. Nona Su, tolong bawa ini ke toko perhiasan. Sepertinya ini juga tidak ada bahan yang bagus. Aku juga merasakannya. Kalau begitu, mari kita pergi ke toko Ding Tianxia nanti. Kita juga akan pergi melihat toko Kak Huang. Kedatangan Tuan Jiang sangat kami sambut. Kamu datang lagi untuk mengurus bisnis kami. Tentu saja. Bagaimanapun, aku juga kenal dengan general manager yang dari Tianxia. Mengurus bisnis itu hal yang wajar. Kamu kenal dengan bos yang kami. Kalau begitu, tidak masalah. Mengurus bisnis memang seharusnya begitu. Kalau begitu, aku juga tidak mau merepotkanmu. Diskon 5% untuk seluruh pembelian di sini. Bagaimana menurutmu? Itu perasaan yang baik. Saya tidak akan sungkan lagi ya. Pilih batu mana saja, katakan saja, setelah itu saya atur. Baik. Batu nomor 31, dan batu nomor 48 serta 52. Batu ini. 7.500.000 untuk batu ini, 7.800.000. Totalnya 21.500.000. Setelah diskon. 20.000.000. Bagaimana menurutmu? Rekening ban sudah masuk 20 juta. Tuan, di sini bisa memecahkan batu. Namun, batu-batu yang Anda pilih ini agak mentah. Tidak tahu ada dasar apa. Tidak ada dasar apa-apa. Hanya terlihat lebih enak dilihat. Oh, nanti juga harus memilih satu yang bisa runtuh. Kalau tidak, akan terlalu mencolok. Silakan ke sini. Pria. Prajurit kecil bahan batu nomor 37. Pemimpin delima nomor 48, jenis es menengah. Delima nomor 52 sudah runtuh. Aliran air terputus. Haha. Nona Su, saya sudah membantu kalian memilih bahan batu. Nomor 19 dan 54. Harganya sekitar 3-4 ribu. Saya tidak bisa memastikan untung banyak atau sedikit. Saya percaya pada pandangan Tuan Jiang. Aduh, saya datang terlambat. Saudara Jiang, Nona Su. Hati senang ya, sepertinya sudah kaya ya. Manajer Yang, sudah lama tidak bertemu. Hanya sedikit permainan saja. Kenapa Anda datang? Hai, saya hanya datang untuk melihat-lihat. Bos bilang saya harus cek toko sendiri. Tidak menyangka Anda yang datang. Benar-benar sahabat yang baik. Manajer umum. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dihasilkan Bos Jiang di pabrik kita? 1 miliar. 1 miliar, bro. Pandanganmu selalu bagus, ya? Oh iya, saya ada sesuatu yang ingin minta bantuanmu. Ini kan tentang kemampuanmu dalam menilai barang antik. Mertua saya baru saja merayakan ulang tahun. Saya ingin memberinya sebuah barang antik, yang agak unik. Dengan makna khusus. Makna khusus. Tidak tahu apakah orang tua itu suka keramik atau batu giok. Atau peralatan teh. Tidak semua. Kakek suka berlatih Tao. Suka barang-barang Taois. Barang-barang Taois. Ini sulit ditemukan. Kalau mudah, saya tidak akan mencarimu. Ini karena saya mengandalkan kemampuanmu. Uang bukan masalah. Kebahagiaan kakak tergantung padamu. Kalau begitu, aku akan coba pikirkan solusinya. Kalau begitu, repot juga ya. Aku ada urusan lain. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Mengapa? Wan Li, bawakan batu permata ini ke perusahaan saja. Baik, jangan khawatir. Nona Su, aku akan kembali ke perusahaan dulu untuk lihat-lihat. Di sana aku khawatir tidak sempat sibuk. Baik, kamu dulu pergi saja. Kalau ada waktu, aku juga akan datang ke perusahaanmu. Kapan saja disambut dengan hangat. Selamat jalan. Kita bertemu lagi. Ayo pergi. Kang Ge sudah kembali.
Kangge, kamu benar-benar pahlawan kami. Baru keluar satu kali sudah membawa pulang begitu banyak bahan. Saat Song Wenfan memeriksa ini, harus hati-hati. Ya, kalau ada cacat, harganya jadi tidak berharga. Tenang saja, aku sudah suruh mereka semua mengawasi. Setelah Taman Yurong selesai diperbaiki, kita bisa mulai menjual secara resmi. Kamu cepat buat departemen promosi dan pemasaran membangun suasana. Yoho. Ayo, ini perusahaan yang didirikan oleh menantu saya. Ya. Hei. Lumayan juga perusahaan ini, ya. Hahaha. Kenapa kalian datang ke resepsionis? Ada apa? Maaf, bos. Aku nggak bisa menghentikan mereka. Mereka bilang itu istri dan ibu mertuamu. Memang benar, mereka adalah aku, istri dan ibu mertuaku. Tapi itu dulu. Sekarang mereka cuma bisa disebut mantan istri dan mantan ibu mertuaku. Baiklah, kamu bisa keluar. Zhan Chen, maksudmu apa? Setelah bercerai, kita tidak bisa datang melihatmu. Kami juga peduli padamu. Datang untuk melihat bagaimana perusahaanmu berjalan. Tidak menyangka. Ternyata berjalan cukup baik. Baiklah, apakah kalian benar-benar peduli padaku? Kalian pasti kehabisan uang, kan? Jiang Chen, apakah kamu harus sekejam ini? Apa aku sekejam ini? Ketika kalian sebelumnya membuatku pergi tanpa apa-apa, kenapa tidak bilang itu kejam? Keamanan, usir mereka. Aku lihat siapa yang berani mengganggu putriku. HMPH. Siapa yang berani menyentuhku? Aku adalah istri ketua dewan kalian. Ya. Ibu ketua. Sanlin, aku awalnya mengira kamu hanya mencintai kekayaan. Tidak kusangka kamu juga seberani ini. Keamanan, usir mereka keluar. Jangan biarkan mereka masuk lagi. Iya, cepat pergi. Kamu, Jiang Chen, cepat lepaskan aku. Kamu pengkhianat. Kamu. Jiangge, saya akan mengantarkan ini ke Yuyong Yuan dulu. Kau bawa saja dulu. Saya masih ada sedikit urusan. Oh. Meskipun sebelumnya saya setuju untuk membantu Yang Feiyun melihat simbol, tapi barang-barang Taois tidak mudah ditemukan. Nona Su, saya ada beberapa hal yang ingin saya minta bantuanmu. Kau tahu tempat mana yang banyak barang antik Taois? Taois. Kapan kau mulai tertarik dengan barang-barang ini? Kakek saya juga suka hal-hal seperti ini. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini ada pasar kain di Jalan Kuno Siling. Kalau kamu tertarik, kamu bisa pergi lihat-lihat. Jalan Kuno Siling memang bagus. Terima kasih, Nona Su. Jalan Kuno Siling. Ayo kita lihat hari ini bisa dapat barang bagus nggak? Barang bagus. Dengan tingkat kilauan emas ini. Nilai lukisan ini sekitar 10 juta yuan. Dan jika saya tidak salah mengenali, tanda tangan di lukisan ini sepertinya sama persis dengan tulisan Wu Cheng'en yang saya lihat di museum. Tahun juga tidak sesuai. Seharusnya ini adalah lukisan Wu Cheng'en. Bos, berapa harga Dao De Jing ini? Kebetulan kakek saya suka buku-buku Taoisme seperti ini. Saya akan membelinya untuknya. Buku ini sudah diletakkan di sini cukup lama. Semua sudah digigit tikus. Kalau begitu, lihat saja sendiri. 500 yuan, tidak cukup 500 yuan. Minimal 1000 yuan. Dengar-dengar buku ini sudah cukup tua. Bagaimanapun juga, ini barang antik. 1000 yuan untuk satu buku. Kalau begitu, aku rela rugi sedikit. 800 yuan, oke. Ambil 800 yuan dan berikan ke aku saja. Silakan tekan satu kali. Boleh aku lihat lukisannya? Boleh, tentu saja boleh. Berapa harganya ini? 30.000. 30.000 mahal ya? Bos, ini terlalu tidak adil.
Lukisan ini menggambarkan 18 tingkat neraka. Kalau digantung di rumah juga tidak beruntung. Kan? Kalau mau dibawa pulang, bakar jadi abu saja. Lebih murah. Jadi, lukisan ini saya beli seharga 30.000 yuan. Memang barang lama. Kamu tidak bisa meminta saya untuk menjualnya dengan rugi. Kan? Bos, sepertinya kamu sangat ingin mencari orang yang mau membeli. Ya, kamu mau atau tidak? Saya rasa, hanya saya yang mengumpulkan barang-barang aneh seperti ini. 300.000 untukmu. Anak muda, kata-katamu membuatku penasaran. Anak muda, bolehkah aku melihat lukisanmu? Ini baru saja disimpan. Begitulah. Saya adalah direktur sebuah museum pribadi yang khusus mengumpulkan beberapa dokumen agama dan produk budaya. Saya melihat lukisan ini memiliki nuansa zaman yang sangat lama dan sangat menarik. Tenang saja, tidak akan rusak. Tunjukkan padanya, ayo. Wow. Teknik melukis dalam lukisan ini benar-benar bagus, penuh dengan makna moral. Mengajak orang berbuat baik. Sangat berharga untuk dikoleksi. Saudara kecil, saya tidak tahu berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk lukisan ini. Kamu bertanya tentang apa ini? Begini. Saya membelinya seharga 500.000. Bagaimana kalau kamu transfer ke saya? Saya benar-benar sangat menyukainya. Saya ingin meletakkannya di museum saya. Apa yang kamu bicarakan? Dengan 500.000, kamu ingin membeli sesuatu yang bernilai 10 juta. Apa yang kamu pikirkan? Maaf, saya tidak menjual lukisan ini. Sepertinya cahaya emas di atas bantal itu adalah karena buku itu. Adik kecil, kamu ingin melihat apa? Di sini semua barangnya bagus. Kalau begitu, berapa harga kuasnya? Kuas dengan pegangan kayu cendana terbaik harganya 6.000. Terlalu mahal. Pulpen ini bagus. Tuan yang baik, pandangan Anda tajam. Ngomong-ngomong, kuas ini dulu digunakan oleh kakek saya untuk menggambar jimat. Ini sudah digunakan selama puluhan tahun, masih bersinar seperti baru. Saya hanya membersihkannya dan sekarang dijual. Kalau kamu benar-benar mau lihat, berikan 3.000 yuan, ambil saja. Ini kan barang warisan keluarga. Baik, aku ambil. Guling ini bagus. Nanti kalau mau beli buat latihan kaligrafi, diletakkan di bawah juga oke. Ini seharusnya tidak mahal, kan? Berapa harganya? Kamu juga mau guling ini? Kalau begitu, saya ambil 600 yuan. Ini adalah Matsutake yang berkualitas tinggi, lembut dan nyaman. Memang barang yang bagus. Satu tikar 600. 500 yuan, saya ambil. Baiklah, saya anggap ini sebagai jalinan baik. Oke, Liu Fei, tolong bayarkan, uang saya tidak cukup. Bos, ini 500. Baik-baik saja. Bos, kamu beli satu pulpen sudah cukup. Masih beli satu bantal juga. Apa kamu mau jadi biksu? Melihat sesuatu tidak bisa hanya dari permukaan. Kapan saya, bos, pernah rugi? Berikan saya gunting yang ada di tasmu. Ternyata di dalam sini ada sebuah buku. Bos, bagaimana kamu tahu? Memang ini adalah buku kuno. Tidak sia-sia saya bermain peran begitu lama di sana. Ayo, kembali ke Wanbao Pavilion. Saudara Jiang, kamu terburu-buru memanggilku. Apa kamu tidak ingin aku memberikan gambar neraka 18 tingkat ini kepada mertuaku? Kan? Itu tidak pantas, kan? Lagi pula, ini adalah pertama kalinya aku pergi ke rumah pacar. Aku takut pacarku akan memukulku sampai mati. Itu belum tentu. Mari kita lihat dulu. Dia adalah seorang yang bijak. Seharusnya bukan orang yang terikat pada duniawi. Saya masih punya 2 kitab sutra. Ayo bawa satu. Baik, saya akan lihat dulu.
Saya rasa lukisan ini sangat bermakna. Sepertinya dilukis oleh seorang master Tao. Tapi saya tidak tahu siapa penulisnya. Jika saya tidak salah menebak, seharusnya adalah Wu Cheng'en. Wu Cheng'en seharusnya tidak begitu. Wu Cheng'en bukan penulis novel. Ini yang kamu tidak mengerti. Di masa mudanya, dia hidup dalam kemiskinan. Hidupi dirinya dengan menyalin buku untuk orang lain. Ilustrasi dalam perjalanan ke barat adalah karyanya. Gambarnya bagus. Dan saya sudah membandingkannya dengan catatan. Seharusnya itu adalah dirinya sendiri. Kamu lihat bagian tanda tangan ini. Meskipun hanya ada satu karakter kosong, jaraknya seharusnya 3 karakter nama. Jika kamu tidak percaya, bisa minta ahli untuk memverifikasi. Sepertinya ini benar-benar tanda tangannya. Saudara Jiang, jika ini benar, kamu telah menemukan harta nasional. Hanya saja memberikan lukisan ini sebagai hadiah. Apakah tidak sedikit merepotkan? Manajer Yang, ini kamu tidak mengerti. Kamu bawa lukisan ini untuk menunjukkan niat baik kepada mertuamu. Katakan saja jika kamu tidak baik kepada putrinya. Kamu akan terjatuh ke neraka 18 lapis. Saya tidak percaya dia tidak senang. Saudaraku Jiang, kamu benar-benar jenius. Haha, ya. Jadi, saya akan mengambil lukisan ini. Dan 2 kitab sutra lagi. Kamu lihat harganya berapa? Kak Qiang, lihat betapa baiknya yang kepadamu. Kamu tidak akan membunuh orang yang sudah akrab dengan kita, kan? Membunuh yang akrab. Apakah aku orang seperti itu? Begini, aku membeli lukisan ini seharga 7 juta. Kujual padamu 10 juta. Masih ada 3 juta lagi. Sebagai biaya kerjaku. Masih ada 2 kitab sutra lagi. 2 naskah ini dihargai 180 ribu. Aku jual padamu 200 ribu. Totalnya 10,2 juta. Kakak dan aku nggak mau kamu dirugikan. Kalau begitu, lukisan ini dan 2 naskah lagi. Aku mau semua 12 juta. Bagaimana menurutmu? Aku tahu kamu buka toko dan mempekerjakan banyak orang. Aku paham semua alasannya. Manajer Yang, terima kasih sudah merawat adik kecilku. Kalau begitu, aku tidak akan keberatan. Memang seharusnya begitu, memang seharusnya. Baiklah, dana dari kartu ban masuk 12 juta. Aku pergi dulu, hati-hati ya. Kak Jiang, kamu benar-benar hebat. Dalam sekejap saja sudah dapat 12 juta. Hasil yang kamu dapatkan juga sangat besar. Bidang barang antik memang seperti ini. Asalkan punya mata api yang tajam, menghasilkan uang tidaklah sulit. Hari ini cukup sampai di sini. Istirahatlah dengan baik. Ada apa-apa? Nanti saja besok. Lihatlah kalung Gyoku ini. Lihat bentuknya. Lihat kualitasnya, kok cuma diberi 100 ribu. Kalian terlalu menindas orang. Ada apa ini? Bos saya pulang begitu cepat. Semua, bos kita sudah kembali. Biarkan bos lihat saja. Kamu adalah bosnya. Saya punya sebuah liontin giok. Ahli penilaian keluarga kalian cuma nawar 100 juta. Dan malah bilang itu palsu. Ini warisan keluarga kami. Kalau saya hancurkan sekalipun, saya tidak akan jual hanya 100 juta. Saudara, jangan dulu marah. Jika kamu mempercayai saya bisa membantu. Ini adalah tokoku. Kamu tentu saja bekerja sama dengan ahli penilai itu. Emas yang sangat mengkilap. Kalung giok ini diperkirakan lebih dari 100 juta. Ahli penilai kami kadang-kadang bisa salah. Tenang saja, saya akan membantumu melihat. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Saya baru saja melihat di toko luar juga. Ahli penilai di sana benar-benar memanfaatkan orang. Hanya mau memberi saya 10 yuan. Benar-benar buta mata. Baiklah, saya akan percaya padamu sekali. Jika kamu juga hanya menawarkan puluhan ribu, maka saya akan langsung menghancurkannya. Sejujurnya, ibu saya sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Sangat membutuhkan biaya operasi. Kalau bukan karena ini, saya juga tidak akan menjualnya. Tidak menyangka toko-toko di sini begitu menindas. Batu giok ini memang berkualitas sangat baik. Seharusnya ini adalah giok Nanyang yang terkenal. Pahatannya sangat halus. Sepertinya berasal dari dinasti Han. Namun, saya tidak berani memastikan apakah ini milik Liu Bang. Liu Bang yang dimaksud Liu Bang, ini adalah giok milik Liu Bang. Apakah ini benar? Pasti benar. Bos tidak pernah salah menilai. Astaga, tidak menyangka di sisa hidupku. Aku masih bisa melihat giok milik Liu Bang. Memang giok milik Liu Bang. Aku adalah keturunan Liu Bang. Sangat pasti. Berapa banyak yang bisa kamu tawarkan? Saya bersedia menawarkan 10 juta. Jika kamu bisa memberikan bukti bahwa ini adalah jimat Liu Bang. Harga ini bisa 2 kali lipat. Ini adalah silsilah keluarga kami. Lihat, buku silsilah ini telah dijahit kembali di kemudian hari. Karena sudah terlalu lama, semakin ke belakang semakin baru. Ini terdengar cukup mirip. Siapa yang tahu apakah ini benar atau tidak? Tidak benar, sulit untuk dikatakan.
Dan ini kainnya. Kain ini hanya untuk membungkus jimat tersebut. Ini bersama. Sudah disimpan bertahun-tahun. Sutra emas. Karya kerajaan yang berharga. Memang keturunan Liu Bang. Asal-usulnya jelas. Warisan terjaga rapi. Barang asli. Ini benar-benar barang asli. Saya tawar 25 juta. Apakah kamu mau menjualnya padaku? 25 juta? 25 juta. 25 juta? Kan? Betul. Naik berapa harganya? Baiklah, 25 juta saya jual kepada kalian. Uang 20 juta sudah masuk rekening. Cek, uangnya sudah ditransfer. Kamu orang yang adil. Terima kasih, saya pergi dulu. Sudah. Semua pergi saja. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi, pergi saja, pergi. Bos, barang ini benar-benar bisa dijual semahal itu. Tidak. Bisa lebih dari 10 kali lipat dari harga saya bahkan. Benarkah? Sepertinya toko kita akan punya harta karun baru lagi. Aduh, hahaha. Ligang, di luar masih banyak barang. Kamu pergi bawa masuk. Baiklah, hati-hati ya. Begitu banyak. Semua ini. Semua ini barang bagus. Ini Singateruya. Kerja yang luar biasa. Ini adalah gelang giok jade. Jiang dari dinasti Tang sangat hebat. Sekarang tidak perlu khawatir toko tidak punya barang. Begitu banyak barang. Aku rasa toko kita juga bisa sedikit diperluas. Maksud Jiang Ge adalah perusahaan berjalan stabil. Perluasan malah bisa kurang menguntungkan. Bagaimanapun, mitra kerja. Di sisi Yong Yuan semuanya dibuat tangan. Tapi toko barang antik berbeda. Barang kita banyak. Membuka beberapa toko justru bisa menjual barang lebih baik. Ada benarnya? Di mana rencana Kak Jiang untuk membuka? Saya berencana untuk membuat sebuah jalan barang antik. Sekarang uang yang saya miliki juga cukup banyak. Membuka sebuah jalan barang antik juga bisa menarik lebih banyak orang untuk menilai barang. Nanti kamu bisa mengundang beberapa jurnalis untuk mempromosikan kita. Baiklah, masuk dan bicara. Kenapa hari ini ada waktu datang ke sini? Aku baru-baru ini punya ide. Ingin membuat sebuah jalan barang antik. Aku tahu, kau juga sudah lama tidak suka dengan hal-hal aneh di dunia barang antik ini. Sudah tidak beres? Jadi aku berpikir bagaimana kalau kita bekerja sama. Membuat jalan barang antik yang baru. Anak kecil, tidak menyangka kau punya ambisi sebesar ini. Dunia barang antik memang membutuhkan orang seperti kamu. Dalam 2 hari, saya akan mengirim orang untuk menanyakan toko barang antik di jalan. Saya berpikir seperti ini. Kita juga tidak bisa menerapkan satu ukuran untuk semua. Jika ada pemilik yang bersedia bekerja sama dengan kita biarkan mereka bergabung. Toko tetap milik mereka. Tapi barangnya saya yang sediakan. Akhirnya kita bagi hasil dengan mereka. Jika tidak mau, kita bisa akuisisi saja. Bagus, metode ini sangat baik. Bagaimanapun juga, di jalan ini semua orang bergantung pada barang antik untuk mencari nafkah. Kita tidak bisa mengubah cara hidup mereka. Iya, jadi kita katakan seperti itu. Besok saya akan mencari orang untuk bertanya. Ya. Selamat, Wanbao Street resmi dibuka. Bagus sekali. Selamat, sangat bagus. Saudara-saudara, Wanbao Street. Ini kami dan Tuan Long. Jika kalian memiliki barang antik yang berharga, yang tidak bisa diidentifikasi di toko lain, bisa dibawa ke Wanbao Street untuk diidentifikasi. Kami jamin akan membelinya dengan harga pasar. Kami pastikan akan membeli dengan harga pasar. Kota Jiang. Ini adalah hadiah yang saya kirimkan untuk mengucapkan selamat. Maaf, Nona Su. Dunia barang antik benar-benar akan berubah karena kalian. Jiang Chen, kita adalah teman lama. Nanti aku akan minta kamu menilai barang antik. Kamu tidak boleh menghapusnya. Nona Su, tenang saja. Aku pasti akan memberimu penilaian yang adil dan objektif. Bagus, sangat bagus.